Nanti kita lanjut lagi iklannya teman-teman ya. Diberkatilah kau Bang Adib. Bang Adib kalau mau istri dan anak-anaknya diberkati, 2 topi lagi Bang Adib ya. Dua topi lagi Bang Adib. Oke, lagu keramat ya. Cairndro, diberkatilah istrimu Bang Adib. Satu topi lagi Bang Adib ya untuk anak-anaknya Bang Adib. Kasihan anaknya nggak dapat berkat loh. Hai manusia, jangan sembah manusia yang dilahirkan jreng jeng jeng. Kau juga dilahirkan, darah dagingnya dari susu ibunya, darah dagingmu juga dari susu ibumu. Dialah Allah Tuhan satu-satunya yang layak untuk disembah. Jreng jeng 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 jeng, yang rambut gondrong itu bukan Tuhan. Jalan di atas air juga bukan Tuhan. Menutup pohon ara itu bukan Tuhan. Jeng 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 jeng, ngobrak-abrik dagangan orang juga bukan Tuhan. Jika kau mau pakai akalmu, kau pasti tahu siapa Tuhanmu. Jika kau mau buka hatimu, kau pasti lihat kebenaran itu. Pemakan dedak jreng jeng jeng, janganlah kau makan dedak, memanglah dedak jreng jeng jeng. Lezat dan bergizi, lezat bergizinya dedak itu untuk babi. Manusia, dialah Allah Tuhan satu-satunya yang layak untuk disembah. Jreng jeng 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 jeng, yang rambut gondrong itu bukan Tuhan. Melong keledai juga bukan Tuhan. Yang disunat itu bukan Tuhan. Ketiduran di perahu juga bukan Tuhan. Jika kau mau pakai akalmu, kau pasti tahu siapa Tuhanmu. Jika kau mau buka hatimu, kau pasti lihat kebenaran itu. Jika kau mau muntahkan dedakmu, kau pasti lihat kebenaran itu. Pemakan parnap jreng jeng jeng. Itu judul lagunya Keramat Mbak. Ya, itu judulnya Keramat. Ya, kita lihat ada Oten belum. Ternyata adik-adik Oten juga belum ada yang naik. Benar-benar mereka takut teman-teman. Buanas Corner. Bagus. Sekarang lagunya Tuan-tuanan judulnya. Ada SZZ, coba kita naikkan dulu SZZ ya. Nanti the next tuan-tuanan teman-teman ya judulnya. SZZ, selamat bergabung. SZZ, halo SZZ. Oke, dibawa dulu Dinda ya. Percuma juga kalau kalian mau naik nge-report, percuma. Kebalin insyaallah. Jadi berkati si gondrong semalam ini. Oten, si Oten suka main tuan-tuanan.
Oten suka main tuan-tuanan daripada tuan beneran. Pikiran pusing banyak aturan belum didebat. Oten tantrum duluan. Oten si Oten suka main bapak-bapakan. Oten suka main bapak-bapakan daripada bapak beneran. Pikiran pusing banyak aturan belum didebat. Oten mencret duluan. Habis sudah tuan-tuanan, habis sudah bapak-bapakan, punya anak namanya Rohan. Lagu-laguan bikinnya pun tadi barusan. Maaf ya Ten, imanmu kan cuman candaan. Si Oten suka main bapak-bapakan. Habis sudah Tuhan-Tuhanan, habis sudah bapak-bapakan, punya anak namanya Kudus-Kudisan. Lagu-laguan bikinnya pun tadi barusan. Maaf ya Ten, imanmu kan cuman mainan. Ya, tap-tap layar di gaspol, tap-tap layarnya ya, biar komalnya kuat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Joker. Baru bangun nih, masih pada bengkak mata. Enak banget semalam tidur, nyenyak benar-benar. Jam 11 tidur, bangun subuh, waduh. Lanjut tidur lagi, enak banget. Ma'ul, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk di gaspol terus tap layarnya guys, jangan lupa loporannya nih diklik nih biar kuat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman Aliteng yang mau diskusi silahkan naik ya. Kita diskusi santuy aja guys.
Bro Duta, selamat pagi, Assalamualaikum. Akun baru ini Kang? Enggak, akun lama. Akun lama yang biasa dipakai lab juga dulu. Cuma kemarin itu saya konsentrasi di akun yang Kian Santang. Akun Kian Santang ini buat cadangan gitu ya. Kemarin saya salah masuk, kemarin jadi agak sedikit gangguan. Semoga kuat ya yang ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Liana. Sambil tap-tap layar ya. Raisa, waalaikumsalam warahmatullahi. Tengebul wae bisi kahuruan. Oh, nyata. Si kaca baca tuh. Iya, pengikut Muhammad lah. Pengikut Nabi Muhammad kita mah keren kan? Bukan pengikut Paulus yang gak ada bapaknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang baru hadir. Sehat selalu buat kalian semuanya ya. Insya Allah. Syukron. Belum apa-apa udah ada yang kepanasan ya. Aduh, bahasanya itu loh, bahasa kafir itu nggak mencerminkan orang berpendidikan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mardoni. Oh, yang suka bohong itu Yesus sama Roh Kudus. Roh Kudus kan suka ngebohong, ngibul. Ganti akun Kang? Iya, pakai akun yang ini dulu. Akun yang itu terlalu banyak ininya, apa namanya, gangguan kafir-kafir yang Roh Kudusnya mati terkutuk. Bisa bohong dalam hal 3 hal ajaran. Nah ini kafir ini apa namanya, otaknya dan bahasanya itu mencerminkan pendidikannya ya, mencerminkan pendidikannya. Ngetik aja, bahasanya aja salah gitu ya. Pantas mereka salah menuhankan. Anak orang yang keluar di kandang domba dituhankan. Ya itu jadinya kayak gitu guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin follow Kang, siap. Jazakallahu khairan kasiron. Manusia yang lahir di kandang binatang langsung dituhanin, ya iyalah. Bahasanya juga pasti kayak binatang ya guys. Katanya toleransi, masuk-masuk bukannya salam, bukannya apa, langsung ngehujat. Nah, si paling toleransi gitu ya. Kalau udah kita bergerak, mewek, nangis ya, cengeng. Kami tertindas, kami tertindas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lucu kalau lihat akang nangis. Istri soleha. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yuk di gaspol terus tab layarnya guys. Ada binatang yang kepanasan di bawah. Kok pakai akun ini Kang? Iya, pakai akun ini dulu ya. Ini buat cadangan. Gantian itu terlalu banyak kafir-kafir, roh iblis kepanasan, diserang pakai virtual guys. Di follow ya akun ini ya. Ini masih akun Akang guys, di follow ya. Belum apa-apa itu roh binatangnya udah kepanasan tuh di bawah tuh. Kalaupun naik juga pasti langsung ajaran binatangnya langsung keluar. Hajar Kang, TV Kang, siap gas. Siap. Ya pas naik ajaran binatangnya yang dibawa dari
Yunani pasti langsung keluar kalau naik kan. Yuk digaspol terus ya, tap-tap layarnya ya, biar komalnya kuat. Biasa kita membagian membabat habis para pembenci Islam guys. Yuk digaspol terus yuk. Ya buat teman-teman yang ada di YouTube juga, Masya Allah, syukron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat semuanya sehat selalu ya. Terus dampingi kita, terus dukung kita dalam membabat para pelitung pembenci Islam ya. Insya Allah kita akan terus membentengi dari pemurtadan dan indomisasi yang dilakukan oleh Al-Kafir. Ayo, si paling ajaran kasih, ayo naik sini. Yuk kita diskusi santai aja ya. Jangan ada hujatan-hujatan. Ayo di tab-tab layar guys, tab-tab layar ya. Bimolisasi, iya, minyakisasi kan, hamilisasi. Waduh, pokoknya mereka mah yang penting murtad aja dulu ya. Mau caranya kayak gimana pun juga bodo amat bagi mereka ya. Yang penting murtad aja dulu. Itu. Mau nanti ke gereja mau kagak, yang penting murtad aja. Nah itu ajaran iblis kayak gitu guys. Kalau di kita mah enggak, di kita mah ya di Islam mah mau masuk Islam mau enggak silahkan, monggo baik. Kalau di Islam ya, Islam nggak butuh kalian, justru kita yang butuh Islam ya, biar selamat nanti di akhirat insyaallah. Ayo para pengikut Bapak yang di bumi silakan naik. Wah ternyata ada tema baru lagi nih. Selain dua Kristus ternyata ada dua Bapak guys. Bapak yang di surga sama Bapak yang di bumi ya. Kemarin udah diakui itu sama berapa 3 pendeta ya, waktu saya sama Ustadz Alif buka komal kemarin siang. Ternyata ada dua Bapak ya, terbongkar. Nah Yesus mengikuti Bapak yang di surga, Kristen sekarang mengikuti Bapak yang ada di bumi. Tepuk tangan guys. Ayo para pengikut Bapak yang di bumi silahkan naik ke sini ya, kita diskusi santai ya. Masya Allah. Nenek moyang Yesus poligami, iya poligami. Semua nabi-nabi poligami itu. Tapi udah diakui kok, diakuinya bahwa Paulus itu adalah bapak rohani katanya. Pas saya tanya, kira-kira Yesus kenal nggak dengan bapak rohani yang ada di bumi? Nggak kenal katanya. Kocak. Nah, terus siapa yang kenal dengan bapak rohani yang ada di bumi? Ayo kita kupas di sini ya. Tapi alhamdulillah kemarin ada 3 pendeta ya, itu pendeta ya, 3 pendeta yang mengakui emang iya ada Bapak yang di surga dan ada Bapak yang di bumi. Mereka menteladani, mereka mengikuti Bapak yang ada di bumi, bukan Bapak yang ada di surga. Karena apa? Karena mereka menuhankan yang dibawa oleh Paulus, bukan menuhankan yang dibawa oleh Yesus, bukan. Kalau yang dibawa oleh Yesus Bapak yang di surga, kalau yang dibawa oleh Bapak yang di bumi menuhankan Yesus. Nah kebalikan, kocak ya, emang ada kebenaran parah emang. Ajaran kadang-kadang nih bisa laku itu karena ada indomisasi, hamilisasi ya, bimolisasi, pokoknya yang sasi-sasi lah ya. Yuk digaspol terus tetap layarnya guys. Kita karungin dulu para pembenci Islam ini ya. Yuk buat penginjil medsos silahkan naik ke sini. Penginjil medsos yang mau diskusi ayo. Jangan koar-koar terus kalian di room kalian, naik sini sekali-kali. Ayo kita saling menunjukkan ajaran kita masing-masing ya. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Tapi kalau istilah-istilah yang ada di dalam agamaku kalian rampok, oh kita bertindak guys, Islam. Ingat ya, Islam itu nggak pernah memulai. Islam itu nggak pernah memulai.
Tapi sekalinya Islam disenggol, nah udah, jangan harap kalian akan tenang-tenang, santai-santai ngambil terus istilah-istilah Islam ya. Penipuan kalian itu semakin kesini semakin terbongkar guys. Sekarang lagi rame-ramenya ya, lagi viral di medsos, penipuan-penipuan yang dilakukan oleh kalian, pura-pura murtadin Aceh gitu kan. Ada lagi sekarang yang lagi viral nih, si perempuan laknat itu tuh ngaku murtadin Makassar. Setelah usut punya usut, dia bukan murtadin guys, aliteng dari lahir. Nah itu penipuan-penipuan itu yang harus kita bongkar dan harus kita tindak lanjuti ya. Semoga nanti ada pihak-pihak terutama dari API ya yang bertindak ya, karena ini udah unsur penipuan, ini kebohongan publik yang harus kita bongkar guys, biar hukum nanti yang bekerja ya. Ngaku-ngaku murtadin Makassar, mana ada muka kayak gitu murtadin, muka pemakan B2. Kalaupun emang ada yang murtad ya, bukan murtad karena ajarannya, bukan murtad karena ketuhanannya, tapi murtad karena kalau perempuan nih di bawah laki-lakinya, paling sekitaran harta, sekitarannya kayak gitu-gitulah. Itu yang lemah imannya ya, yang tidak belajar Islam, saking pengen cepet instan kayaknya, ya udah kawin dengan aliteng-aliteng yang berduit gitu kan. Nah itu sekitaran itu aja paling. Tapi insya Allah kalau yang imannya kuat, yang emang benar-benar belajar Islam dari lahir, insya Allah akan kuat keimanannya ya. Yuk sini naik kau, gelas kaca, sini naik, kita diskusi santai aja. Jay naik, Jay sini Jay, Bang Jay sini naik. Ini Bang Jay ini mualaf cerdas guys, mualaf apa namanya, bener-bener belajar dari awal sampai dia belajar ngaji gitu, masya Allah. Nah ini kalau yang mualaf itu kayak Bang Yoga tuh, wah belajar ngaji sekarang udah Iqra 4 dia, masya Allah. Kalau Bang Jay udah masuk Quran ya. Bang Yoga terus bertahap ya, karena emang ada kesibukan juga kalau Bang Yoga ya. Insya Allah nanti saya telepon Bang Yoga naik. Dia pengen apa namanya diskusi gitu kan sama teman-teman Kristennya dulu ya. Alhamdulillah banyak mualaf-mualaf yang emang benar-benar tersentuh hidayah ya, bukan karena perut dan di bawah perut, bukan. Emang kalau yang mualaf itu kebanyakan tersentuh hidayah, beda sama di mereka ya. Kalau yang barter ini kayak barter ya, orang yang kaya berpendidikan yang cerdas mualaf, tapi gembel-gembel yang tidak berpendidikan karena piti nih cien murtad. Barternya gitu, yang cerdas mualaf, yang gembel murtad. Nah itu udah selesai, mantap itu. Ambillah sama kalian yang kayak gituan, ambil. Nggak butuh kita orang-orang kayak gitu ya. Bukannya saya mau merendahkan, bukan. Tapi emang itu kejadiannya seperti itu. Kejadiannya ya. Karena pengen kaya, lihat orang lain jalan-jalan di mall, lihat orang lain pegang duit banyak, pengen kaya instan, udah murtad aja. Jangan ya. Jangan tergiur dengan harta ya teman-teman, jangan. Kebanyakan ini oten-oten yang berduit ini nyisirnya itu ke daerah-daerah guys, kayak ke Sukabumi gitu kan, kemarin tuh ke pelosok-pelosok bener-bener yang minim ekonominya, nyari perempuan-perempuan muslim untuk dimurtadkan, dinikahi. Itu kelakuan mereka, hati-hati loh, hati-hati teman-teman ya, dijaga itu udah ada kejadian anak teman saya dulu tahun 2015 kawin sama orang Chinese, laki-lakinya Chinese berduit. Akhirnya apa, dimurtadkan. Tapi alhamdulillah tahun 2018 balik lagi. Karena kalau dipikir-pikir nggak masuk akal juga, dan dia mikir nanti saya kalau mati siapa keluarga saya yang ini, sedangkan keluarganya udah mencampakkan, keluarganya udah nggak mau lagi nerima keluarganya. Akhirnya balik lagi
yang tadinya dia bisa dan pintar baca Quran, begitu disahadatkan ulang, disahadatkan lagi, terbata-bata guys. Itulah hebatnya Islam. Padahal dia pintar, jago dulu baca Qurannya, tapi begitu syahadat, baca syahadat aja terbata-bata. Nah ini Islam. Tapi kalau di mereka yang penting dilalep-lalepin tuh di kolam ikan kan, dibaptis. Ada yang dilalepin di drum bekas ngaduk ya. Aduh, baptis aduk. Jay, naik Jay, sini Jay. Aduh, si Dewa Krishna tadi lu di roomnya sebelah lu. Dilalepin di empang ya. Yuk di tab-tab layar, yuk tab-tab layar di gaspol. Ayo Dewa Krishna, kalau lu ingin diskusi, diskusi santai, jangan ada hujatan, sini kita diskusi, yuk naik di gas yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keke. Sebenarnya mereka itu nggak paham tentang Bible, itu nggak paham, nggak ada yang paham mereka itu. Kalau pada paham Bible ya nggak mungkin. Halo, Alak benar. Selamat pagi. Selamat pagi Ustadz. Saya bukan Ustadz. Muslim apa Kristen bang? Kristen Ustadz. Oh Kristen. Protestan atau Katolik bang? Saya Katolik. Suaranya kok kecil ya? Ntar saya gedein. Saya Katolik. Oh Katolik. Gimana bang? Ada yang mau ditanyakan atau kita mau diskusi? Itu sangat menarik sekali ya, pernyataan Ustadz itu. Kalau orang Kristen nggak ngerti Alkitabnya. Iya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan berbeda. Bedanya? Bahkan kalau kamu dalam keraguan, tanyakan orang Kristen katanya. Bukan, nggak ada tanyakan orang Kristen, mana tunjukkan ayatnya. Tanyakan orang Kristen, tunjukkan. Jadi Ayo. siapa yang ditanya? Tunjukkan ayatnya, tunjukkan dulu. Ya. Tanyakan sama orang Kristen, Nanti tunjukkan. sebelum saya tunjukkan, Jangan ngibul, jangan bawa ajaran Roh Kudus ke sini. Ajaran Roh Kudus nggak berlaku di sini. Tunjukkan ayatnya. Jadi Kalau kalian ragu, tanyakan kepada ahli tank. Tunjukkan dulu ayatnya, biar enak lah kita diskusi. 43. Oh, bacain. Wa ma arsalna min Ini si Petro qablika ila rijalun. Bisa dengar? Bisa dengar. Bacain aja, bacain. Ila rijalan nuhiya ilaihim fasalu ahlul kitab. Nah, apa itu? Inna kutub. Apa itu artinya? Sebentar saya bacakan dulu. Udah. Itu artinya apa? Iya. Kepada ahlul? Artinya, Kepada ahlul? enggak ada ahlul. Kepada ahlul apa itu? Kepada saya ahlul. salah baca. Mana ada ahli tanknya di situ? Ahlul kitab kan? Makanya ini nih ajaran Roh Kudus ini suka menipu, suka berdusta, guys. Saya sengaja baca ahlul kitab, tapi bukan ahlul kitab al-zikir sebelummu. Mana ada ahli tank di situ? Ahli tank itu penumpang gelap dari Yunani. Ahli tank itu ahlul kitab itu ya Nasrani, itu ahlul kitab tuh. Yahudi itu ahlul kitab. Itu pun pada zaman Nabi Musa, itu pun ya sebelum dirubah-rubah sama kafir-kafir kayak kalian. Ini kalau kafir kayak kalian itu bukan ahlul kitab, tapi bahlul kitab. Gimana sih lo? Modal teriak doang. Nggak ada keritang di situ. Keritang itu penumpang gelap dari Yunani. Gimana sih lo? Penumpang gelap dari Yunani pengen udah lu di bawah lu modal teriak doang. Penipu, kalau penipu kayak gitu. Kalau penipu mana ada lu kitab itu Kristen. Kristen itu penumpang gelap dari Yunani. Gimana sih lu? Lu mau mau ngemis-ngemis ke ajaran samawi nggak bakal bisa. Ajaran samawi itu ajaran yang benar-benar dari langit, dari Allah. Kalian itu ajaran pagan Yunani. Gimana sih lo? Bukan ahlul kitab, lo bahlul kitab kalian mah.
Kita baca hasil nyontek-nyontek dari Yahudi jadi Islam. Kalian kalau nggak ada Yahudi, kalau nggak ada Islam, nggak bakal lu jadi sekte, nggak bakal punya sekte, sekte aliteng. Cuma modal congol doang. Si Petro itu si Petro. Supir Grab. Aduh, Petro. Nauzubillahi min dzalik, lu kelakuan lu. Sok-sokan lu. Dari dulu lu nggak rubah-rubah. Cara debatnya tuh lu tuh nggak rubah-rubah. Pengen disebut ahlul kitab ya? Pengen ya? Pengen apa pengen banget? Gemis-gemis kalau ke Islam ke Yahudi. Aduh, dasar aliteng. Preteli lagi. Sini gua preteli lu, gua bongkar aib Tuhan lu. Aib Tuhan lu, yang penting lu bisa diskusinya, bisa bisa santai, bisa tertib. Lu kalau mau diskusi jangan membawa roh iblis. Kalau lu masih membawa roh kudus ya, nggak bakal tertib diskusinya ya, karena Holy Ghost kalian itu selalu nempel di otak kalian dan di tubuh kalian ya. Jadi pengennya itu pengen rusuh terus, pengen perang terus, itulah kelakuan kalian. Nggak pantas sebenarnya kalian itu ada di Indonesia, penumpang gelap. Sana ke Burundi sana tuh, pemakan segala tuh. Yang penting binatang aja dimakan, udah dilahap, kadal, semut, semuanya dimakan sama kalian, biawak. Kalau kata guru udah mau pararang padahali katanya kan. Modal teriak-teriak doang, modal congor doang, nggak ada isi. Gua bongkar semua aib Tuhan dulu. Tapi anehnya gini ya, mereka itu kalau kita balas nih menghujat Tuhannya, mereka malah bersuka cita, mereka malah gembira. Saya pernah nanya loh ya ke debater Kristen ya yang naik kemarin, kabar atau berita penyaliban Yesus yang mati terkutuk di kayu salib itu kabar baik atau kabar buruk? Kata mereka jawabannya apa coba? Kabar baik. Gila enggak? Tuhannya mati terkutuk di kayu salib secara mengenaskan ya, dihina-hina, dicampakan, dipijak-pijak, ditombak sama tentara Romawi. Itu katanya kabar baik. Sengkle otaknya ya. Ini parah nih. Tenang. Itu kabar baik katanya. Gila ya. Ada Tuhan dibunuh, dipijak, dicampakan gitu kan, ditombak-tombak, ditusuk-tusuk matanya, lambungnya. Kabar baik katanya. Kalau nggak ada kejadian itu, saya nggak punya Tuhan katanya. Gila, parah aja. Sampai senista itu coba ajaran mereka. Sampai senista itu teman-teman. Nah makanya kalian kalau misalkan ada yang datang ya, kalian yang masih muda-muda nih, yang menawarkan dirinya gitu kan untuk pacaran lah atau untuk kawin nikah sama kalian, jangan mau. Niat mereka itu bukan untuk mualaf ya, niat mereka itu untuk memurtadkan dengan cara-cara seperti itu. Jangan tergiur dengan muka, dengan harta, jangan. Insya Allah nanti di akhirat, di surga Allah, kita akan disediakan dengan kemewahan-kemewahan ya teman-teman. Jauh melebihi kemewahan yang ada di dunia ini. Itu kemewahan yang ada di dunia ini hanya semu, hanya sementara. Hanya sementara. Suatu saat nanti kita meninggalkan dunia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita akan kembali kepada Allah. Kalau amal kita baik, kita kuat di dalam Islam, insya Allah jannah Allah, surga Allah. Insya Allah kita berdoa terus untuk berkumpul bareng nanti di surga. Jangan sampai kita tergiur dengan kemewahan-kemewahan yang semu yang ada di dunia ini, yang ditawarkan oleh para iblis-iblis misionaris itu. Jangan ya, iblis itu. Jadi iblis itu pengen punya teman nanti di neraka, pengen punya teman di neraka, iblis-iblis itu. Jadi abaikan aja, biarkan mereka menyembah iblis, kita menyembah Tuhan yang benar ya. Benar kata guru, ada dua Kristus di situ. Jadi yang mereka sembah itu Kristus palsu,
buatan Yunani guys. Sekarang terbongkar lagi, ada dua bapak yang di surga dan bapak yang di dunia. Mereka meneladani siapa? Meneladani bapak yang ada di dunia, jangan salah. Bukan meneladani bapak yang disembah oleh Yesus, bukan. Hoak dari mana? Ayo kita buktikan, ayo kita naik ke atas, kita buktikan. Kalau berilmu, ayo sini. Dokter ya, oh dokter tuh, ayo keren. Wah, kalau diskusi sama dokter ini keren nih, mantap nih ya. Enak nih kalau diskusi sama dokter nih. Ayo, dokter spesialis apa nih? Kulit dan dularing. Jangan terlalu gedabrus. Ayo sini naik, makanya naik sini dokter ya. Kalau dokter pasti berilmu, berpendidikan ya kalau dokter. Minimal pahamlah Yohanes 1 pasal 1 ya, minimal ya. Ayo sini naik. Bude tulisannya itu DR, dokter. Ini diskusi apa lintas agama? Ayo bagi teman Kristen yang ingin paham, ingin tahu tentang ajaran Kristen, sini naik. Kalian bertanya tentang Kristen ya. Kita akan menjelaskan tentang Kristen ya. Sekarang kan lagi rame-ramenya tuh si Edis menjelaskan tentang Islam. Nah di sini Rum menjelaskan tentang Kristen. Kalian kalau ada belum paham tentang Kristen, tentang Bible ya, Bible, sini naik. Kalian bertanya sepuasnya tentang ajaran Kristen dan Bible ya. Kita jelaskan di sini. Ayo. Ayo naik sini. Masa nggak berani? Cuma bertanya doang. Kalian bertanya, saya menjawab gitu kan. Meluruskan ajaran-ajaran yang dibengkokkan oleh bapak-bapak yang ada di sono ya. Kita luruskan di sini. Siapa sih itu Yesus gitu kan ya? Siapa sih itu Paulus? Nah itu. Nah itu. Ayo sini naik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim bang? Saya Muslim, Pak. Oh ya, ada yang mau ditanyakan bang? Ya, baik. Kalau orang Kristen kan meyakini Yesus sebagai Tuhan ya. Ya. Kalau kita sebagai Allah gitulah ya. Kita bukan kita sebagai Allah. Kalau kita meyakini Allah sebagai Tuhan. Ya. Kalau menurut Bapak sama nggak Yesus sama berhala gitu? Kalau dibanding dengan pemahaman. Waduh, saya nggak bisa jawab kalau itu Pak. Kalau ada orang Kristennya baru saya bisa jawab. Saya nggak mau monolog di sini ya. Jangan mengiring ke monolog ya Pak ya. Oke? Oke. Jangan mengiring. Oke, Terima kasih. yuk. Assalamualaikum. Salam. Ayo teman-teman Aliteng yang mau diskusi ayo. Sini naik. Jangan menggiring ke arah-arah monolog ya. Jangan. Kecuali kalau ada Alitengnya baru. Bukan nggak mau jawab tapi nggak bisa jawab. Oh kalau Anda naik ke atas sini yang Aliteng, gue jawab ya. Tuh umat Muslim itu cerdas-cerdas, gak mungkin kena tipu, gak mungkin kena perangkap ya. Gak mungkin kena perangkap untuk jadi monolog, gak mungkin. Santai aja kita mah, tahu trik-trik kalian yang akan kalian lakukan ya. Jadi gak mungkin kita kena perangkap ya. Muslim itu cerdas-cerdas loh. Beda sama pemakan babi ya. Otaknya itu terbelenggu dan apa ya, dungu, kayaknya dungunya itu ketutup sama lemak babi kayaknya ya gitu ya. Jadi nggak bisa mikir mana yang benar mana yang salah gitu ya. Mereka itu pengennya yang salah kan. Yesus pernah tuh ngusir iblis, dilempari tuh iblis tuh dimasukin ke dalam babi, tong ribuan babi kan dimasukin iblis tuh. Iblisnya, babinya dimakan sama kalian, lahap kan, paku. Kayaknya cacing pita itu iblis kayaknya ya, yang berkeliaran di dalam daging babi itu ya, dimakan. Jadi sama aja kalian itu memakan iblis ya, pemakan iblis kalian itu. Yuk di gaspol tep layarnya guys biar komalnya kuat. Kang saya tukang sapu tuh ya, sok. Sukron Bang Denny, sehat selalu.
Yuk, yang mau diskusi naik sini. Itu banyak di bawah Oten, kenapa nggak berani naik? Atut ya, atut kebongkar ajaran pagan Yunaninya ya. Ayo umat-umat penyembah trompet, sini naik. Yuk, yang ngerasa selama ini nyembah trompet sini naik ya, kita diskusi ya. Ayo penyembah trompet. Pep, pep. Waduh, haleluya, Tuhan saya hadir, Tuhan kita hadir. Pep, pep. Tuhan yang mati terbunuh, terkutuk, dirayakan sama trompet, parah. Yuk, sini naik. Si Bombom kemarin nantang ya, debat. Saya tunggu aja ya. Nggak datang, aduh, parah si Bombom. Parah si Bombom ini. Kok nonton kan, typing. Ayo lu Kian Santang sama gua lu. Ayo sama gua, ayo kata saya. Saya tunggu gitu kan. Nggak ada, nggak DM. Pengennya di room si Superboy katanya. Ini Superboy. Aduh. Pencium batu kok merasa cerdas? Iya. Sebenarnya yang yang menyembah batu itu sebenarnya bukan Islam. Nggak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran ataupun hadis kalau Islam itu menyembah batu. Justru di kalian ada ayatnya ya, di Wahyu juga ada itu ya. Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh kulbang. Kulbang itu apa coba guys, tahu nggak? Kulbang itu kuli bangunan. Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang kuli bangunan, dan kalian sembah ya. Penyembah batu teriak-teriak. Kok penyembah batu teriak-teriak? Parah kalian itu. Mana ada orang Islam menyembah batu? Nggak ada. Kalau misalkan batu Hajar Aswad itu tidak dicium oleh Rasulullah, kita nggak bakal ngikutin karena itu sunnahnya Rasulullah ya. Tepuk tangan dulu guys. Surga seperti Alexis, iya. Kalau di Kristen seperti Alexis, nanti kalian akan mengikuti perkawinan anak domba ya, yang akan mengawini Tuhan kalian. Pantas kalian itu mampusnya itu matinya itu pakai jas, pakai sepatu kiri dua-duanya gitu kan, pakai bunga di sini di jasnya gitu kan, karena kalian akan mengikuti resepsi perkawinan anak domba ya. Tepuk tangan guys. Lu mau menghujat apa ke Islam pasti akan kebalik. Soalnya hujatan itu ada di diri kalian semuanya, ada di data kalian, di Bible kalian ya. Najis gue nyebutin ayat Bible, pasal ya, pasal kalian. Pasal aja lah, nggak usah ayat. Ayat itu milik orang Islam guys ya. Istilah-istilah yang ada di Islam. Enak aja kalian ngerampok, pakailah bahasa sendiri, teos, tolos gitu kan, termos, terus terios gitu kan, mobil aja kalian sembah tuh. Kenapa sih nggak berani naik? Udah gua jambakin, takut ya, takut kebongkar ya ajaran palsunya ya. Cuma berani typing doang, aduh parah kalian, parah. Ayo penyembah trompet naik sini. Senang banget Tuhan yang mati dirayakan pakai trompet. Pet, haleluya, kelahiran Tuhan kita. Pet, gila ya. Takut digeruduk ya, kayak Tuhan kalian digeruduk sama tentara Romawi. Sampai ketakutan Tuhan kalian digeruduk sama tentara Romawi. Lu komen apa, lu ngomong apa pasti akan kebalik. Sakit loh, congor gua nyakitin hati lu loh. Nangis kalian ya. Aduh.
Tuhannya aja digeruduk loh, digeruduk anjir sama tentara Romawi, Tuhannya itu. Sok-sokan kalian itu teriak-teriak di medsos, open cam gak mau, giliran di dunia nyata kencing-kencing di celana. Ore Edis jadi Tuhan. Ya, tonton terus teman-teman Kristennya, dukung terus Edis tuh. Dia mau bikin rumah apologet, dukung sama kalian. Dukung sama kalian. Nanti kalian akan tahu siapa si Edis sebenarnya ya. Nanti kalau udah ketipu baru nangis. Nah, mampus kalian ya. Dukung tuh si Edis tuh. Makan. Sekolah juga kagak, kerjaan awalnya tambal ban, cuma bermain kata-kata, teriak-teriak kayak gitu. Aduh, kalian dukung. Sedangkan pendeta-pendeta yang emang udah paham Bible, kalian gak mau dukung. Kalian itu suka sama debater yang suka menghujat, didukung sama kalian tuh ya. Dukung. Kalau pendeta-pendeta yang baik, gak mau kalian dukung karena kalian suka suka peperangan, suka keributan. Itu yang pertama kali diajarkan di agama kalian itu kan, peperangan, keributan gitu kan, pembunuhan itu. Makanya kalian mendukung itu. Panas ya? Panas lah pastilah. Jangankan gua belum ngomong belum apa, kalian lihat muka gua aja kalian udah panas guys. Panas kalian. Emang kalian ini benar-benar pembenci agama, kalian ini gak mau damai. Ustaz Jaya Waloni gak dalam keadaan apa ini Oten? Mulia, mulia. Ustaz Jaya Waloni mulia, Masya Allah. Mereka Ustaz Jaya Waloni meninggalnya aja dalam keadaan tersenyum. Beda dengan pendeta yang menghujat ajan itu ya, si M itu ya, pendeta M. Keluar busa dari ada video sama fotonya di saya ada. Dari mulutnya keluar busa guys. Keluar busa dari mulutnya. Nah itu baru dia siang menghujat, sore ya menghujat ajan, menista ajan, malamnya langsung keluar busa, budah semua tuh. Nah itu nauzubillahi min dzalik ya. Jangan sampai kita wafat dalam keadaan seperti itu ya teman-teman muslim. Jangan sampai kita wafat dalam keadaan seperti itu. Biarkan mereka kojor mampus dalam keadaan seperti itu kalau mereka ya. Sakit ya, sakit lah, masa enggak bohong kalau enggak sakit ya, saya jamin sakit lah, sakit. Makanya kalian komen-komennya itu kayak gitu ya, sakit gitu. Saya udah tahu dari ketikan kalian, bahasa kalian gitu kan, sambil gemetaran, dasar nih sekian cantang nih, gitu kan, sakit. Makanya sini naik ya, bareng ngobrol sama kita gitu ya. Apa lu Ucok, si Ucok, lihat tuh, lu mending nonton ke si Edis, si Ucok sana tuh, dengerin tuh bacotan si Edis. Ngapain lu kesini lo? Lu kalau kesini pasti sakit hati lo ngedenger bacotan gua lo. Naik gak bisa, ilmu gak punya, bisanya ngetik gitu kan. Iya gitu kan. Oh ternyata gini. Nah, lu bertanya tentang Kristen, bertanya tentang Bible ya. Nah ini tempatnya di sini. Lu belajar gratis loh. Tapi kalau di sekolah minggu ada perpuluhan kalau di gereja. Kalau sini gua gratis, gua sediain buat kalian untuk bertanya tentang Kristen dan Bible ya. Benar nggak sih Kristen ini ikut ajaran samawi? Nah gua jelasin di sini. Ini tempatnya di sini. Main keroyokan lah, ini gua sendiri, kalian justru yang keroyokan. Kalian naik sendiri dibantu sama roh iblis, siapa lagi tuh, pokoknya semua mau bantu Lucifer. Nah kalian yang keroyokan, kalau saya mah sendiri di sini. Kalian yang keroyokan membawa roh iblis, wah pokoknya semua dibawa. Sampai kalau udah keteter ya debatnya, anjingnya kan guguknya di rumahnya disuruh ngomong. Anjing aja disuruh debat loh sama kalian. Cengklek kalian ini. Parah ini. Tuhannya 3 keroyokan. Iya Bang Jibril.
Tuhannya aja keroyokan. Aduh, dasar parah ini al-kafirun ini nih. Benar ya, yang tertulis dalam surat Al-Mu'minunnya. Mereka itu jangankan ke kita, Tuhan aja mau mereka kibulin, mau mereka bohongin, Tuhan aja loh. Mereka pengen dihidupin lagi ke dunia barang 5 detik gitu ya, untuk beribadah, untuk mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan ya. Tapi itu adalah ngibul. Semua ayat yang tertulis dalam Al-Quran itu nyata dan fakta ya. Karena apa? Karena otaknya itu udah dipenuhi dengan lemak babi ya. Jadi tukang ngibul mereka, tukang ngibul. Yuk, yang ngerasa panas, yang merasa berilmu ya naik sini. Jangan begitu naik langsung menghujat. Kalau kalian masih berpegang teguh kepada Holy Ghost ya, hantu iblis, nggak bakal tertib diskusinya, nggak bakal tertib, pasti akan rusuh terus pasti. Makanya Holy Ghost jangan disembah. Kalian itu sebenarnya mengikuti Bapa yang ada di bumi, bukan Bapa yang disembah oleh Yesus di surga, bukan. Itu udah peak, itu udah real itu. Kemarin pendetanya juga mengakui mereka meneladani Bapa rohani yang ada di bumi ya. Makanya naik sini, biar gue jelasin di sini. Sekalian itu menyembah siapa? Menyembah iblis atau menyembah Tuhan? Nah, gue jelasin di sini. Ayo. Nah, gitu berani naik open cam. Kalau Aliteng. Yo, Bang. Ini konteksnya apa bang? Judulnya? Diskusi lintas agama. Abang open cam dulu, Bang. Tunggu ya bang. Tunggu ya. Ya, Kristen kan, Bang? Puji Tuhan, Kristen bang. Ya. Keren, nah gitu. Tunggu ya. Di sini tempat belajar orang-orang Kristen, Bang. Aduh, mana? Bentar bang, saya siap-siap dulu, masih di luar, nanti saya sampai langsung naik lagi. Oke, Tunggu siap, ya. Bang. Ya, Bang. Silakan. Saya tunggu ya, Bang. Ya. Oke. Oke, yang siap silakan naik ya. Lagi di luar katanya, guys. Ada aja. Ini konteksnya apa? Belajar tentang orang Kristen yang belum paham tentang kekristenan. Tunggu ya, Bang. Lagi di luar, nanti naik lagi katanya. Kalau naik itu ya, jangan langsung gemetaran gitu kan, jangan langsung santai aja, santai. Ini mau begitu ya, kalau gemetaran, ini konteksnya apa ini? Kayaknya menahan amarah ya, kayaknya ya, menahan emosi ya, saking emosinya, gitu kan. Jangan emosi, santai, Bray, santai bro, santai. Jangan panik, jangan terguncang gitu. Kita ngobrol santai kok. Kita ngobrol santai ya. Jangan panik, gak usah panik. Bukan nahan emosi, buang-buang waktu yang benar. Buang-buang waktu kok di sini komen dari tadi, dari pertama live komen. Apa itu nggak buang-buang waktu? Aduh, bener-bener si kocak. Nah, ITG nih. Naik host, siap Bang ITG. Gimana Bang ITG, sehat? Selamat pagi, Kos. Pagi. Open cam Bang ITG. Harus open, Sehat. harus open nggak? Iyalah, kita ngobrol santai kok di sini. Open cam aja, biasa aja. Iya. Saya belum Open- rapi-rapi ini, belum inilah. Ya, gimana? Nah, rapi-rapi dulu, topinya dipakai, jaketnya dipakai gitu kan. Jangan lupa pakai kalung salib ya. Iya, aksesorisnya ya. Mengenang, ya aksesoris mengenang penyaliban Tuhan Bapa gitu. Itu terlalu tinggi itu plafonnya bolong, terlalu tinggi, Ya, kebawahin.
Jadi gimana ini pembahasannya ini? Salam satu Tuhan itu maksudnya gimana? Saya tuh bingung. Salam satu Tuhan. Salam satu. Oh iya, salam satu Tuhan itu emang Tuhan Muslim itu kan satu ya, tauhid satu. Nah kalau Tuhan Bapa emang udah semua udah pada tahu. Kalau dulu saya juga nggak tahu ya Tuhannya itu waktu saya kecil ya. Saya pikir Tuhannya orang Kristen itu satu aja gitu ya, yaitu Yesus atau Nabi Isa. Dulu ya saya tahunya Nabi Isa dulu. Ternyata pas saya pelajari ya, untung ada diskusi lintas agama tuh. Saya masuk ke grup WA gitu kan. Saya di situ nemuin Bang Juma kan, terus di Zoom saya bareng terus sama Bang Juma, belajar terus, dengerin terus. Ternyata emang di Kristen itu Tuhannya ada 3 Bang. Oh gitu. Iya, ada 3. Saya baru dengar aja sih kalau berbicara Tuhan itu berbicara jumlah. Karena saya menurut akal logika ya Bang ya. Kita ngomong logika dulu lah ya. Sesuatu yang bisa dihitungkan berarti sesuatu itu yang bisa dilihat, yang bisa diraba. Enggak, ini bukan mau belajar matematika, Bang. Kita, Bang. Tetap kalau satu ya satu. Kalau sesuatu itu yang tidak terlihat, yang tidak bisa kita jangkau, kok kita bisa langsung buat kesimpulan bahwa dia satu dalam bilangan begitu? ya udah sekarang gini, kita jangan hitung-hitungan di sini, kita jangan ngitung di sini ya. Kita belajar beranalogi, kita belajar berpikir sehat dan cerdas ya Bang. Gini, ini saya tidak mau keluar dari jalur Alkitabiah ya. Alkitabiah itu artinya berdata ya Bang ya. Coba saya tanya ke Abang, saya bukan ngetes tapi ingin bertanya, saya juga ingin tahu betul apa enggak sih ya. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan ya, dibaptis nih sama Yohanes Pembaptis nih, tahu kan Abang ya, dibaptis. Ada Roh Kudus yang menyerupai merpati kan hingga di kepala Yesus kan, dan ada suara dari langit, inilah anak yang kukasihi. Betul? Ada suara dari langit. Saya pengen tahu di situ siapa yang Tuhan. Oke. Dalam iman kekristenan Alkitab, yang pertama dulu saya sampaikan dulu bahwa Allah yang kita kenal dalam Alkitab itu adalah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu dulu, clear dulu di situ. Jadi di dalam iman Kristen itu percaya bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus itulah Allah yang Esa itu. Nah, jadi kalau pertanyaannya siapa yang Tuhan di situ? Ya jelas Allah Tritunggal. Bapa, Anak, Bukan Roh Yesus. Bukan Yesus. Kita tidak percaya bahwa Allah itu hanya satu pribadi saja. Gitu loh. Hanya begini. Oh, harus berapa pribadi kalau gitu? Karena pernyataan Alkitab menyatakan Enggak harus berapa pribadi, Bang? Alkitab memberikan informasi, memperkenalkan kepada kita Allah yang Esa itu menyatakan diri dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oh, Esa itu 3. Tidak, Esa tidak berbicara jumlah. Saya nggak ke situ larinya Bang, saya nggak ke situ larinya. Yang saya tanyakan Bang, di situ siapa yang Tuhan? Itu aja. Allah Tritunggal. Allah berarti bukan Yesus kan? Allah Tritunggal. Mana ayatnya kalau Tuhan kalian Allah Tritunggal? Ada nggak ayatnya? Memang tidak ada. Ya kalau nggak ada ya Abang jangan berasumsi sendiri. Ini kan pemahaman Abang kalau ini kan. Sekarang saya tanya, saya boleh balik bertanya? Nggak, tunggu sabar dulu di situ. Tuntasin dulu siapa yang Tuhan di situ. Oke, saya jelaskan, santai bro. Jelaskan, santai, kita santai Bang, tenang aja. Mengatakan bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus itu adalah Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab. Bapa, Anak, Roh Kudus, clear ya, clear. Oke, nggak usah pakai Tritunggal, kita hilangkan kata Tritunggal itu nggak apa-apa, monggo. Nggak bisa dihilangkan karena Anda itu berbasis Tritunggal, nggak bisa Bang. Coba Abang buka, Bang gini Bang, coba kita buktikan sekali lagi, kita buktikan. Coba kita buka Yohanes 8 pasal 16 Bang. Sabar dulu. Anda kan mengatakan bahwa Tritunggal itu tidak ada dalam Alkitab. Oke, kita ikutin Bang. Emang nggak ada Bang? Iya, oke. Kita hilangkan kata Tritunggal itu. Saya hilangkan. Saya hilangkan kata Tritunggal. Harusnya Anda setuju. Saya hilangkan kata Tritunggal kalau tidak ada tertulis dalam Alkitab. Iya harus dihilangkan. Kalau nggak tertulis nggak Alkitabiah. Setuju. Oke. Tetapi Tritunggal itu meskipun dihilangkan, dia tetap berbicara tentang Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu konsep siapa? Itu konsep yang dibikin siapa? Alkitab mencatat. Matius mana kalau Alkitab mencatat mana? Tunjukkan datanya. Kata Abang tadi nggak Alkitab, nggak ada di kitab. Gimana sih? Kok ucapan sendiri direvisi Bang? Enggak pernah revisi.
Ya barusan katanya nggak ada Tritunggal, sekarang ada. Gimana sih? Saya mau bawa dalil. Ya Bapak, dalil silakan tunjukkan. Hilangkan Ya. Tritunggal, tetapi Ya. itu berbicara Bapa Anak Roh Kudus. Matius pasal 28 ayat 19. Itu sudah clear di situ. Matius Coba abang pasal- buka Yohanes 8 pasal 16. Coba abang buka Yohanes 8 pasal 16. Saya bacain ayatnya. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri. Dengerin. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Gitu loh bang. Memang tidak Ini seorang ayat diri. loh bang. Memang Allah dalam Alkitab tidak seorang diri. Siapa yang Betul bilang seorang berarti. diri? Ya kalau Nah. nggak seorang diri berarti ada berapa? Loh, yang bilang seorang diri itu siapa? Kita tidak pernah percaya Allah itu seorang diri. Begini, nggak percaya. Kita nggak pernah percaya begini. Allah itu Percayanya yang gimana? Yang begini. Percayanya yang begini. yang kita percaya Bapa. Yang begini kan percayanya kan. Ada Roh Kudus. Jadi Eh. Allah berbicara Allah dalam kekristenan itu nggak berbicara jumlah, bro. Oh, berbicaranya apa berarti? Berbicara tentang bagaimana Allah yang Esa itu, siapa Allah yang Esa itu dia dalam Ya udah, siapa Allah yang Esa siapa? Bapa Anak Roh Kudus. Bapa, Anak, Roh Kudus itu satu ya. Ya, itu Bapa Anak Roh Kudus. Itu Bapa, Anak, Roh Kudus itu Dalam berapa? Alkitab. Kita nggak berbicara jumlah. Oh, berbicara nama berarti ya. Kalau Oh, berarti berbicara nama, nggak berbicara jumlah ya? Kalau Anda Nggak. Kalau abang nggak berbicara jumlah, berarti abang di sini berbicara nama. Nggak, Oke. kita berbicara Allah dalam kekristenan itu nggak pernah berbicara jumlah. Kalau nggak berbicara jumlah, berarti berbicara Nggak, kalau berbicara Anda berbicara Allah yang berjumlah. Gua ikutin alur abang kemana gua ikutin. Abang di sini berbicara tentang apa? Kalau Anda berbicara jumlah itu Tuhan Anda, bukan Tuhan kita. Dalam Ya, Alkitab oke, tidak. udah nggak apa-apa. Udah. Oke, sekarang abang berbicara jumlah apa berbicara nama? Gua ikutin. Nggak, kita berbicara apa yang dinyatakan Alkitab, yaitu Apa? ada Yang dikatakan Alkitab apa? Iya, makanya baca Alkitab ya, buka Matius pasal 28 ayat 19, buka dulu. Gua udah tahu. Sekarang abang buka Yohanes 8 pasal 16. Tolong jelaskan. Kenapa nggak mau bang yang ini bang? Jelaskan dulu. Kalau Yang kamu ini tahu, kenapa nggak mau? Kalau kamu mengerti, jelaskan dulu Matius pasal Iya. 19. Kenapa ini Yohanes 8 pasal 16 abang nggak mau? Kenapa? Nggak, kalau kamu memahami, Loh, kok gitu bang? Kenapa bang? Takut kebongkar ya? Kenapa ini nggak mau bang? silakan dibuka Alkitab kita. Karena memang tidak satu pribadi, dia tidak seorang diri. Kita nggak pernah percaya Allah itu satu pribadi gini. Oh, berarti Tuhan Anda keroyokan, gotong royong. Sorry Hah? ya. Ya, sorry ya, berarti Tuhannya gotong royong dong, keroyokan. Kalau Tuhan lo satu begini, ya itu Tuhan lo, bukan Tuhan. Tuhan lu gini kan, Tuhan lu gini kan. Jadi sudah clear. Ya, Allah udah clear. dalam Alkitab Emang itu gua udah menyatakan tahu. diri dalam 3 pribadi. Allah itu siapa bang? Ya, nggak usah dijawab, itu juga kamu tahu. Loh, kok nggak usah dijawab sih? Dari tadi ngomong Allah, Allah, Allah. Nggak usah mutar-mutar, kamu ngeles cari ini. Ya Allah itu siapa? Coba saya pengen tahu. Saya kan nggak tahu nih. Saya nggak tahu Allah itu di dalam Kristen siapa. Saya tanya Allah itu Kalau siapa mau bang? tahu, kalau Anda benar-benar mau tahu, ya penjelasan kita, ya Anda harus simak. Ya Jangan udah, membantah. abang jelasin. Anda Allah bukan itu mau pengen siapa? tahu, tapi Anda mau Loh, kok abang membantah gitu Allah bang? Anda Jangan nangis dong bang. di dalam Jangan nangis. Tuhan Yesus. Jangan nangis bang. Jangan nangis. Jangan nangis. Sorry to say. Allah itu siapa bang? Jelasin dulu dong. Ya, menurut kamu Allah itu siapa? Loh kan saya nanya ke abang. Enggak, versi sekarang saya jelaskan Allahmu. Saya nanya dulu ke abang versi Kristen Allah itu siapa bang? Saya sudah Jawab jelaskan dulu dong. Allah dalam kekristenan sudah saja. Sekarang jelaskan Allahmu. Ya, Udah saya nanya duluan kok abang gimana sih bang? Allahmu, bagaimana Tuhanmu? Udah saya tanya dulu ke abang jangan cari remis dong bang. Enggak, Kan saya nanya ke abang Allah itu siapa? Kok nggak mau jawab abang gimana sih? Kan Tuhanmu. Ya udah nanti saya jelasin Allah itu siapa. Saya nanti jelasin. Saya tanya ke abang kan dari tadi Allah itu siapa? Abang dari tadi teriak Allah 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 Allah. Jelaskan Tuhanmu dulu. Baru kita lanjut Dari tadi abang teriak Allah Allah Allah. Sekalinya saya tanyain Allah itu siapa? Liur kan abangnya. Jelaskan Tuhanmu. Ya udah jawab dulu Allah itu siapa bang? Kamu nggak bisa jelaskan Tuhanmu ternyata. Kan abang itu konteksnya Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus. Tapi di situ ada Allah, nggak ada Bapa. Allah itu siapa? Allah gelar, bro. Gelar. Yang menciptakan alam semesta siapa bang?
dalam iman kekristenan Allah itu nama gelar. Oh, Pak. gelar. Ya. Yang menciptakan alam semesta siapa, Bang? Ya, pencipta. Siapa namanya? Pencipta Siapa namanya? Allah. Allah. Berarti alam semesta di dalam Kristen diciptakan oleh gelar gitu ya, Bang. Anda, asumsi Anda. Kok gelar? Kok versi kata Abang gelar itu? Itu siapa? Saya tanya yang bilang Yang bilang gelar siapa? Yang bilang gelar? Yang bilang gelar siapa? bilang menciptakan langit Yang dan bumi. bilang gelar siapa? Hah? Kata Abang tadi, Abang ngomong ya kan, bacotannya direvisi lagi guys, ucapannya direvisi lagi guys. Jelaskan Tuhanmu. Jelaskan Allah. Kata dia tadi Allah itu adalah gelar kan. Terus saya tanya, yang menciptakan alam semesta ini siapa? Allah katanya ya. Begitu saya nanya lagi, berarti di dalam konteks kekristenan yang menciptakan alam semesta itu adalah gelar. Itu menurut Anda katanya. Padahal dia yang ngomong. Bagaimana kamu bisa Aduh, ITG gimana sih lu? Lu ucapan sendiri direvisi sama lu, gimana sih, parah lu. Nggak boleh gitu dong, malu, ini banyak yang nonton loh. Belum di YouTube tuh, di YouTube Burunda Juma juga ada, di YouTube saya Panglima Apologet Islam ada. Belum di sini yang nonton. Gimana sih, mau kemana bro? beda, bro? Ya pasti beda lah. Gimana sih? Sekarang Ya, kamu di bisa Allah jelaskan di dalam kok. kalian adalah gelar, oke? Sekarang jelaskan Gelar. Allah. Yang Jelaskan menciptakan alam semesta kata Anda Allah. Berarti yang menciptakan alam semesta di dalam Kristen adalah gelar. Tepuk tangan dulu, guys. Jadi gelar bisa menciptakan alam semesta, guys. Waduh, parah ini. Parah ini parah ini. Aduh. Ya, jelaskan aja Tuhanmu. Kita sudah jelaskan Tuhan. Tapi lu akui dulu yang menciptakan alam semesta dalam Kristen gelar. Jelaskan dulu. Itu kan pernyataanmu. Loh, kok pernyataan gua? Itu kan pernyataan lu tadi. Kamu yang ngomong, masa saya harus Lah kan kata lu Allah itu gelar, oke? Allah itu kan gelar. Yang bilang gelar Allah itu gelar bukan? Gua tanya Allah itu gelar bukan? Kan siapa? Boleh saya tanya? Gua ikutin yang Enggak, Allah yang itu gelar bukan? Yang menyatakan gelar itu mencipta itu siapa? Lu. Loh, ini lempar Loh, sembunyi lu tadi ngomong gimana sih? Kebiasaan nggak baik. Masa ucapan sendiri baru berapa detik udah lupa guys? Kebiasaan, Waduh, bro. parah ini. Kebiasaan nggak baik. Masa baru berapa detik udah lupa? Gimana sih bro? Parah, makanya jangan bawa-bawa yang apa namanya ajaran-ajaran yang kurang jelas lah ya. Biar jelas. Aku nggak jelaskan Tuhanmu. Jelaskan. Allah itu Tuhan kita yang kita sembah. Laisa kamislihi syai'un. Kalau Udah nggak bisa jelas. digambarkan. Ya, kan Allah Kalau cuma nggak bisa satu digambarkan, Allah. Kenapa kamu bisa bilang satu? Allah ada berapa? Enggak, saya tanya. Lah, Kalau tidak emang bisa satu? digambarkan, kok kamu bisa bilang satu? Ya, Dari mana karena kamu Allah tahu? itu tauhid. Kalau kamu bilang satu, itu berarti sudah digambarkan. Gimana? Enggak lah, nggak bisa digambarkan. Apa sih lu? Di mana sih otak lu? Masa satu Kalau kamu sudah bisa bilang digambarkan? Satu berarti sudah bisa digambarkan. Sudah bisa digambarkan, betul. Cari remis nih, cari remis nih, Yang bisa digambarkan itu Tuhan Yunani. Yang bisa digambarkan itu Tuhan Yunani dilukis gitu kan. Ada yang gondrong, ada yang keriting rambutnya ya, ada yang matanya belok, ada yang matanya hitam gitu ya. Nah itu Tuhan Yunani bisa digambarkan. Ada yang lagi udut gitu kan. Ada yang main skateboard gitu kan. Itu Tuhannya Yunani bisa digambarkan. Kalau Tuhan Islam nggak bisa digambarkan atau diserupakan dengan apapun ya. Kamu simpulkan dia satu. Kok kamu Ya, simpulkan satu. dia tiga? Itu berarti bisa digambarkan. Pengennya berapa? Lu pengennya Ngaco berapa? kamu. Ngaco kamu. Yang bisa digambarkan itu Tuhan Yang Yunani. bisa digambarkan berarti kamu bisa hitung. Nah, Ya, emang satu. Kalau kamu bilang dia satu berarti bisa digambarkan. Enggak. Gimana sih? Kalau Nekat, bisa dihitung nekat. berarti bisa digambarkan. Otak lu dari mana, Longor? Nekat. Sekarang saya tanya, angin berapa? Angin berapa? 100.000. Nah, kamu nggak bisa hitung, makan tidak bisa. Loh, itu gua hitung, kok nggak bisa hitung sih? Itu gua hitung barusan, gimana sih? Tabrakan logikamu. Kamu bilang Allah itu tidak Itu bisa barusan gua digambarkan. jawab loh, gua hitung. Ya. Tapi nggak bisa Kamu hitung tak- kata kamu dia. tahu tak? Kamu Gua sedang hitung, wah angin gitu kan. Jumlahnya 100.000. Lah marah ngoceh lu. Kamu sudah kontradiksi dengan argumenmu. Di sisi lain kamu bilang Allah tidak bisa digambarkan, tapi di sisi lain kamu bilang dia satu.
Emang satu. Gimana itu nggak konsisten berarti? Terus gua harus jawab berapa? 3 kayak kalian, 3 jejer 3 kayak lampu merah gitu ya. Ada merah, kuning, hijau gitu ya. Terus yang disembah yang merah, kadang yang hijau, kadang yang kuning gitu ya. Gabrul. Makanya kalau punya Tuhan jangan jejer 3 guys. Ini ngoceh mulu ya kayak gini ya. Baca jumlah bro. Ke muka lu. Kameranya jangan ke atas. Masa gua debat sama Makanya, tembok gimana sih lu? Kalau tidak bisa digambarkan, kenapa kamu bisa simpulkan dia satu? Masa gua debat sama tembok? Muka lu mana? Sekarang saya tanya, Weh, kalau dia tidak tunjukin bisa digambarkan, gua kenapa pengen kamu lihat muka bilang lu dia merah satu? apa enggak itu. Atau kamu bilang dia Tunjukin tidak? muka lu kok. Jangan Gua lari debat dulu. bukan sama tembok guys. Tanggung jawab dengan argumen. Udah tunjukin ke muka lu. Masa gua debat sama tembok gimana sih, nggak ngehargain gua lu. Iya. Nah gitu tuh, kurang turun. Kurang turun. Argumenmu. Bentar Bang Penyebar, Bilang bahwa Allah itu tidak bisa diserupakan atau digambarkan. Nah sekarang kamu bisa menyatakan dia 1, dia 2, dia 3. Itu berarti sudah bisa digambarkan. Yang mengatakan 2 dan 3 itu Anda. Loh, kan Kalau kamu. Tuhan kami itu 1. Kita nggak pernah bilang Cari remis ya, berapa cari Allah. remis. Cari remis dia. Yang 3 itu Tuhan Yunani, Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu Tuhan kalian. Tuhan kita itu udah jelas pik 1. Gimana sih lu? Mau cari remis lu? Parah anjir. Saya masih bingung. Tidak bisa digambarkan tapi bisa dihitung, gimana itu? Ya, tauhid 1. Iya, kok bisa dihitung? Katanya nggak bisa digambarkan. 1. Ya emang nggak bisa digambarkan. Laisa kamislihi Kalau syai'. digambarkan kan berarti bisa dihitung. Ya 1. Iya, berarti bisa digambarkan dong. Laisa kamislihi syai'. Allah itu tidak bisa digambarkan atau diserupakan dengan makhluknya ya. Allah itu tidak akan mati terkutuk di kayu salib menyerupai manusia. Itu Allah itu. Kamu bilang nggak Tepuk bisa tangan. digambarkan tapi kamu bisa hitung. Gimana itu? Ya. Apakah menghitung itu menggambar? Loh, sesuatu yang dihitung. Enggak, saya tanya dulu, Bisa apakah digambarkan, menghitung itu menggambar? Bisa dideskripsikan. Dan Jawab, bisa bisa apakah dilihat. menghitung itu menggambar? Nah, jangan. Apakah menghitung itu menggambar? Jawab dulu, jangan ngoceh mulu tapi kosong. Jangan ngoceh tapi kosong. Apakah menghitung itu menggambar? Jawab. Kita uji Jawab dulu. dulu, apakah menghitung itu menggambar? Telunjuk lu hitam, telunjuk gua putih, beda ya. Tidak bisa digambarkan, tapi kamu bisa menghitung dia. Telunjuknya mana telunjuknya? Apakah menghitung itu menggambar? Ayo jawab. Kita uji dulu. Nah, kan hitam kan telunjuknya. Apakah menghitung itu menggambar? Allah itu tidak bisa digambar. Ini nih, kalau sekolahnya cuma nyampe pagar nggak nyampe kelas ya kayak gini. Menghitung itu menggambar katanya guys. Tuhan, dan kamu katakan Tuhan itu 1, berarti kan bisa digambarkan. Gimana sih? Apakah menghitung itu menggambar? Jangan bermain kata-kata. Loh, lu yang bermain kata-kata di sini. Emang gua nggak bisa bermain kata-kata? Kita uji pernyataan. Ayo kita uji. Oke. Tangan lu jangan kelihatan hitam. Kamu tadi bilang Allah Telunjuk gua putih kan tuh. Telunjuk gua hitam geseng dia. Hijau warna. Ya, Allah tidak bisa digambarkan. Di waktu bersamaan kamu bilang dia 1. Kamu sudah bisa Ya. hitung dia. Sesuatu yang tidak bisa digambarkan tapi kamu bisa hitung. Apakah menghitung itu menggambar? Jawab dulu. Apakah menghitung itu menggambar? Ayo jawab dong. Kok malu sih? Gimana? Lu mau memframing di sini bukan tempatnya. Kalau lu memframing masuk ke room Edis bisa bermain kata-kata di sana. Ayo. Apakah menghitung itu menggambar? Ayo. Jawabkan argumen. Tanggung jawab perkataan lu. Apakah menghitung itu menggambar? Ayo jawab. Digambarkan. Mengapa kamu bisa hitung Iya, dia? tidak bisa digambarkan atau diserupakan dengan Mengapa apapun. kamu bisa hitung dia? Menghitung sama menggambar sama nggak? Mengapa kamu bisa hitung dia? kalau Menghitung bisa sama menggambar sama nggak? Jawab dulu. Menghitung sama menggambar sama nggak? Jawab yang benar. Bisa hitung dia 1 kalau dia tidak Menghitung digambarkan. sama menggambar sama nggak? Kalau 1 begitu. Teman-teman yang di bawah coba tolong jawab. Menghitung sama yang merasa udah pernah sekolah ya? Jawab. Menghitung sama menggambar sama nggak? Jawab. Yang merasa pernah sekolah. Kalau dia nggak pernah sekolah nggak tahu. Katanya Allah itu Nggak tidak tahu bisa kalau dia. digambarkan, tapi bisa dihitung. Beda kan? Menghitung sama menggambar itu beda kan? Udah pik beda. Tapi kata dia sama, menghitung sama menggambar. Ini sekolahnya di mana nih Kristen satu ini nih? Oke, bro. Sekolahnya di mana ini? Sesuatu yang bisa dihitung itu bisa dilihat nggak? Sesuatu yang bisa dihitung belum tentu bisa dilihat. Loh, Tuhan nggak bisa dilihat, betul?
Iya betul, laisa kamislihi syai'un. Katakan dia satu. Kenapa kamu bisa katakan dia satu? Ya karena Tuhan Islam itu satu, nggak jajar tiga kayak lampu merah. Mana kamu tahu bahwa dia satu sedang Dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Dia tidak pernah Loh, dilihat. kok lu nggak mau meyakini Kalau gimana kamu sih lu? katakan dia satu, berarti dia sama. Jangan dengan sampai kita gua yang ludahi lu ya. Jangan sampai otak oon lu ya dibawa ke sini gua ludahi lu. sama dengan manusia. Kamu Bang sedang Jibril, menyamakan Assalamualaikum. manusia, menyamakan Allah dengan manusia. Lu bisa diskusi tertib gak? Assalamualaikum Bisa nggak? warahmatullahi wabarakatuh. Nekat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang nyata. Jangan nekat lu, jangan longor lu di sini. Nekat yang nyata. Bang Kian, Berarti Anda sehat? sedang memaksa Tuhan. Alhamdulillah supaya sehat. Bisa dihitung. Nih dapat pasien ODGJ keluar dari rumah sakit. Enggak, gimana Bang ITG, gimana pertanyaannya tadi? Sudah. Saya ini PR host saja supaya dia Enggak, gimana mau kemana? pertanyaannya? Kabur. Allah katanya tidak bisa disertakan, digambarkan. Dalam Betul. waktu bersamaan bisa dihitung. Rupanya satu katanya. Emang penghitungan itu penggambaran? Kalau Ya, itu yang saya tanyain kalau dari dia tadi. Bisa bilang katakan satu, berarti kan bisa digambarkan dong. Ngerokok Berarti dulu. Gimana caranya menggambarkan satu, Bang? Berarti bisa dilihat, bisa Satunya itu sifatnya, Bang. Sesuatu itu sama. Satu dengan bisa diraba, manusia, Bang. Bisa dilihat. Nah, katanya Satu Allah bisa tidak dilihat, Bang. Sekarang saya tanya, Allah bisa dilihat tidak? Enggak. Nah, kenapa kamu bisa menghitung dia? Itu sifatnya satu. Enggak, kenapa? Satu Sifatnya, apa? Bang, Satu Abang apa? tolol. Satu apa? Tololnya Satu bisa apa? saya lihat nggak? Nggak bisa kan? Sekarang saya tanya, Itu satu apa sifat yang dimaksud? Abang. Satu apa? Satu apa? Satu oknum, satu pihak. Nah, berarti kamu sudah menghitungnya. Gimana Lah, sih? itu sifatnya, Bang, sifatnya. Abang botol nih. Kalau Kebotolan sifat Abang saya nggak itu- bisa kalau lihat, sifat Bang. Itu berbicara kebaikan, kemurahannya itu. Iya, dia ahad. Kalau Dia kamu ahad, katakan sifatnya dia ahad. Orang diri itu sudah berbicara wujud. Aduh. Wujud. Nah, Wujud itu. Abang tahu nggak arti wujud apa? Abang tahu nggak arti wujud apa? Saya tanya, Tuhan bisa dilihat Bang, tidak? Abang tahu nggak arti wujud apa? Tuhan bisa dilihat tidak? Bang, Abang tahu nggak arti wujud apa? Tuhan bisa dilihat tidak? Udah saya jawab tadi, arti wujud apa? Nggak bisa kan? Nggak bisa dilihat. Kenapa kamu? Saya jawab tadi, wujud itu artinya apa, Bang? Jangan lari ke wujud. Menghitung. Loh, Abang yang keluar dari mulut Abang loh, wujud. Abang tahu nggak apa yang keluar dari mulut Abang? Tolong jelaskan. Kalau kamu sudah bilang dia satu Nah, oknum. udah lo Kalau nyampah kamu doang sudah lo bilang dari oknum, tadi berarti nanya-nanya sesuatu doang, bisa mau di- nanya-nanya doang, udah. Tuh. Nyampah doang lo lah. Dia ngomong wujud-wujud ditanya wujud apaan nggak tahu. Capek banget. Apa sih yang bikin ribut? Aduh. Nggak tahu, saya nggak ribut, dia yang ribut. Wih. Bang penyabar. Wih, namanya Iya. penyabar. Asik. nih. Penyebar kok penyabar sih? Penyabar apa penyebar? Oh, penyebar. Penyebar berita buruk. Inilah watak-watak kalian itu. Oh, pemarah, baper. Kok emosi? Yang dibaca di situ nggak sesuai dengan yang diomongin. Iya, saya salah baca. Handphonenya saya kecil. Maaf. Ya elah, begitu aja langsung Baper, menghakimi. baperan. Udah tua baper. Tahu. Dan dibenerin ya mas saudara saya. Saya langsung lurusin. Boleh bertanya nggak? Boleh. Apa tuh? Kalau sesembahan umat muslim itu siapa yang sebenarnya? Allah Subhanahu Wa Taala Maha Tinggi, Maha Suci. Bisa digambarkan seperti apa? Laisa kamislihin sayun, yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Jadi nggak bisa digambarkan, Bang. Karena segala yang bisa digambarkan itu namanya bukan Tuhan tapi berhala, Bang. Oke, kita sepakat dengan itu ya, deal ya. Betul. Abang Tuhannya siapa, Bang? Kalau kita sama, kita nggak bisa melihat Allah yang sebenarnya itu karena nggak kita bisa melihat Allah itu turun melalui Yesus. Jadi Yesus itu siapa? Dengar dulu, semua pekerjaan Allah Bapa yang nggak bisa kita lihat itu dikerjakan oleh Yesus. Jadi Yesus itu siapa? Allah itu sendiri. Nah kan tadi kita setuju, Bang, kalau Tuhan ada gambarnya berarti berhala, berarti Yesus berhala dong. Melalui Yesus itulah kita Gua bikin kopi dulu ya. Makanya kalau kami berdoa, apa diajarkan Yesus? Mintalah kepada Bapa, tapi melalui namaku, bukan Nabi Adam, bukan Nabi Oh, jadi melalui berhala Yesus gitu. Abraham, bukan Nabi Nuh, gitu. Oh, berarti melalui berhala Yesus gitu.
Sesungguhnya kita Allah Bapa yang pencipta langit dan bumi ini kita tidak tahu seperti apa. Tapi karena Iya betul, turunnya- betul. Tapi abang berhalakan Yesus gitu kan? Karena turunnya Yesus itu makanya kita tahu ajaran Allah Bapa itu berbuah kasih, bila musuhmu. Enggak, Gitu, tapi kan kita jadi- tadi setuju Tuhan yang bisa digambarkan dan dituhankan itu namanya berhala. Nah, habis itu di napas yang sama abang bilang Yesus itu Tuhan. Berarti abang berhalakan Yesus ini? Bukan berhala, gini loh Bang. Kan bisa Anda harus digambarkan. tahu dengar dulu, Anda harus tahu sejarahnya kelahiran Yesus saja kan kita di luar nalar kan, di luar logika. Kok bisa dia lahir tanpa Bapa kan? Dari situ aja kita harus tahu. Iya, kalau di luar nalaran sih dia masih ada ibunya. Nabi Adam nggak ada ibunya, bang. Nah, itu dari itu materialnya dari tanah. Heeh. Jelas. Itu ada penciptanya itu dari di buku Kejadian. Istrinya Nabi Adam, istrinya Nabi Adam dari mana itu? Dari Adam ya dari rusuknya. Nah, lebih nggak masuk akal lagi itu. Ya itulah perbuatan Allah Bapa itu yang kita nggak pernah lihat. Iya, Itulah setuju. perbuatannya. Iya, berarti Allah Bapa yang abang sebutin Allah Bapa ini berarti dia Tuhan kan? Kita udah setuju kan tadi Tuhan yang bisa digambarkan, berarti itu berhala. Setuju kan? Tadi kita udah setuju belum? Yang selama ini kalian kan kritisi jati diri Yesus ini kan. Enggak, kita tadi udah setuju. Kita tadi udah tadi setuju Tuhan yang bisa digambarkan, yang bisa diwujudkan, berarti berhala. Abang udah setuju di situ. Kok nih sekarang mau tarik lagi nih kayaknya? Bukan berhala. Beda kalau berhala itu gimana ya kalau berhala itu kayak benda gitu loh. Halo. Itu tidak. Enggak, berhala nggak mesti benda, Bang. Sapi di India itu disucikan dan dijadikan Tuhan itu berhala juga. Itu binatang. Sekarang Berhala itu benda atau hal yang dituhankan, Bang. sekarang kalau kalian anggap dari kacamata Islam Yesus itu adalah berhala, Yesus itu sekarang di mana? Kita nggak tahu kan di mana. Dan kepercayaan kami juga nanti di hari kiamat dia yang turun, bukan Nabi Nuh, bukan Nabi Adam, bukan Nabi Lot. Aduh, Itu ini yang kami naik di mute tunggu. dulu dong, tolong. Maaf Itu yang ya, kami tunggu-tunggu saya tuh. mute-mutein ya. Iya, saya paham. Tapi kan tadi kita udah setuju kalau Tuhan yang berbentuk. Saya kritisi dari kalian, kenapa jati diri Yesus itu selalu kalian kritisin gitu? Kenapa? Bukan, kita nggak menyerang Yesusnya, Bang. Kita menyerang pola pikir yang makhluk bisa digambarkan dituhankan. Sementara tadi Abang udah setuju kalau Tuhan yang berbentuk. Musa bertemu Allah itu jadi api enggak? Sekarang Kenapa? gini, Yesus Aduh, satu-satu dong. Ini saya bisa tendang satu-satu loh. Satu-satu ngomongnya, jangan. Ini kalian aja berdua. Aku dulu, Yesus pernah berkata, Anda tidak pernah bisa melihat Allah Bapa, tapi Anda bisa melihat saya dengan dia adalah satu. Dia bilang gitu. Terus apa kamu komplain di situ? Iya, saya setuju. Saya nggak mau perang ayat sama Bang. Tapi berarti kita tadi udah. Waalaikumsalam. Tadi kita udah setuju, Bang, kalau Tuhan yang bisa digambarkan, yang berbentuk, berarti berhala. Kita tadi udah setuju loh di situ, Bang. Ketika Musa bertemu Allah menjadi api itu Ya berhala. Allah. Kami tidak menganggap itu berhala karena itu adalah jelmaan Allah Bapa yang sesungguhnya. Iya sama, yang nyembah sapi di India sana juga nggak bilang sapi itu berhala. Gitu bro. Karena Iya. menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, kan itu semua itu kan dari perintah Allah Bapa yang tidak Iya, berwujud. iya sama. Yang Astagfirullah. Nih gantian dulu ya, Bang penyebar gantian ya. Satu-satu Ini dong, kayaknya jangan nggak sabar keroyokan nih. kayak Tuhan lu. Satu-satu dong, satu-satu. Bang Tober kayaknya nggak sabar nih. Coba Bang Tober, apa yang pertanyaannya Bang? Iya, ketika di Al-Qur'anmu Allah turun menjadi api ketika menemui Musa itu berhala enggak? Kalau kita baca di Asyura ayat 51, Allah Subhanahu wa Iya, taala berhala ini enggak Allah menjadi api? ini saya tunjukin. Abang mau dijawab apa mau ngajak ribut sih, Bang? Iya, berhala enggak itu pertanyaannya. Ini saya mau Kenapa jawab. Tuhan bisa Ini saya mau menjadi api? jawab. Kan pinter banget mancing emosi orang. Loh, kok jadi emosi Anda? Ini saya mau jawab, kamu potong-potong. Ini Emang mau begini dijawab, Bang. akhlaknya? Atau Abang tunggu di bawah ya, Abang tunggu di bawah biar dijawab dulu. Nanti roh iblisnya naik lagi nggak apa-apa kalau udah dijawab.
Nah ini mau dijawab dulu ya. Simpan dulu roh iblisnya, jangan dibawa naik, pasti ribut. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita baca di Asyura ayat 51, dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kecuali dengan perantara wahyu. Nah, jadi di sini diceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berkomunikasi dengan makhluknya dengan 3 cara. 1, dengan perantara wahyu. Dengan perantara wahyu. Berarti wahyunya itu tiba-tiba ada di hati kalian. Habis itu dengan di belakang tabir. Di belakang tabir ini artinya apa? Seorang yang dapat mendengar kalam ilah akan tetapi dia tidak melihatnya. Seperti yang terjadi pada diri Musa. Ini yang kamu tanya tadi. Alaihi salam. Ini cara kedua nih, di belakang tabir. Habis itu dengan cara yang ketiga, dengan mengutus utusannya atau malaikat. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha suci, maha tinggi, tidak mau mengotori dirinya, dia kekal kesuciannya, itu komunikasi dengan makhluknya itu ada dengan 3. Dengan perantara wahyu, di belakang tabir, dan mengutus malaikat. Tadi yang ditanya itu dengan api, dengan pohon, itu menjadi tabir. Itu jawabannya. Jadi jelas ya. Nah, kalau mau nanya lagi atau mau disambung, bang penyebar, kan enak kan kalau dijawab kayak gitu. Abis itu mau bantah-bantah. Jangan orang lagi ngomong dipotong. Ya ini dua-duanya Kristen nih, Bang HWY juga Kristen. Silakan kalau mau bertanya tentang Kristen, silakan. Bingung kan Maka bertanya tentang Kristen, karena dia Kristen. Tanya ada Kristen. Ketawa dia. Salam dari Sulawesi. Salam, Iya, iya. bangku. Bertanya kepada orang Islam gitu dong, bertanya sama Kristen. Iya, bertanya kepada orang Islam tentang Kristen. Dia malih. Itu gini, ada Jadi begini bang, tadi diskusinya sudah dijelaskan secara, bagi saya umat sudah jelas muslim sih. aja tidak tahu bisa Satu-satu kalau ngomong. Aduh, dasar. Kuaing dikeramus ya kuaing huluna. Satu-satu. tiap hari kita udah dah. Satu-satu. Iya, jadi tadi sudah diskusinya saya lihat sudah cara menjelaskan yang open camp tadi itu sudah benar, cuman tidak ada yang mendengar. Jadi semuanya sibuk. Jadi apa ya, agama itu bagi saya sesuatu yang bukan harus didalami, dihidupi, bukan untuk diperdebatkan. Nanti Oh, kita nggak ngomongin kita nggak ngomongin iman di sini, Bang. Enggak, lucu bang, kalian mengorek imannya. Kita nggak ngomongin iman di sini, Bang. Abangku, Yang lain. abangku, kita nggak ngomongin iman di sini. Kalau ngomongin iman, saya yakin abang imannya tebal. Habis itu yang naik-naik, yang ngobrol ini Enggak, kalian pasti kayak imannya surga tebal. saja. Kita ngomongin dasar iman. Ya oke, kita kembali dasar iman. Tadi saya ulangi ya, berbicara tentang Tuhan itu Esa. Seperti halnya kalau kami Yudas 1 ayat 25. Kenapa ada sifat ketritunggalan Allah yang kalian sebut Siap, doktrin kata dia. gereja? Kenapa kalian sebut demikian? Sebenarnya berbicara Tritunggal itu bukan berapanya Allah jumlah, tetapi kebagaimanaannya Allah. Berarti kita bisa simpulkan bahwa Tuhan itu tidak terbatas lewat akal pikiran. Dia bisa menjadi Jadi Esa itu artinya apa, Bang? Jadi Esa itu artinya apa? Ya, itu balik lagi sama seperti tadi bertele-tele, Jibril. Enggak, abang yang muter. Enggak. Abang bilang Aduh. ini bukan soal keesaannya, tapi gimana sih? Kebagaimanaannya, Bang. Anda yang tidak mengerti. Terus Esa itu Makanya apa? Anda kalau tidak mengerti jangan ngorek. Anda cukup Ini saya dalami nanya. agamamu saja, Ini Bang. ngomongnya Lucu, muter-muter, Bang. ngomongnya Anda muter-muter. yang bertele-tele, kamu yang tidak. Lah, Tadi orang teman- dia yang dari tadi ngomong, gue yang bertele-tele. Tadi teman saya sudah jelaskan, tadi yang open camp itu sudah jelas, tapi kalian yang lucu. Esa itu apa, Bang? Esa tetap satu ya, Bang. Hah? Tapi nggak ngomongin berapanya. Gimana sih? Iya, dia itu Satu, tapi nggak berapanya. Gimana sih, Abang? Dia itu satu tidak
berbicara satu napas bisa nabrak begini statementnya. Dengar bang, aduh Anda yang tidak paham bang. Jibril. Dia berbicara kebagaimanaannya, berarti dia itu tetap satu. Dia hanya bagaimana berbicara kebagaimanaan itu berbicara dia tidak bisa dilampaui akal dan pikiran kita manusia. Terus ngapain dia bilang Esa? Angka. Terus ngapain dia bilang Esa kalau bukan satu? Begini, coba Anda bagaimana gambarkan Tuhan Anda tadi seperti argumen yang tadi muter-muter, saling menyalahkan. Tetap kan satu kan? Tuhan saya satu. Satu esensi. Kalau ngomongin esensi bang, kalau ngomongin esensi, itu berarti kita semua di sini berapa orang? Berapa bang? Iya. Begini bang. Satu kan? Itu namanya kesatuan bang, bukan satu. Jadi begini bang, sama. Oh, kok jadi coba begini? saya tanya. Abang punya Tuhan berapa? Satu. Iya satu kan, seperti abang jelaskan tadi. Bagaimana? Kenapa? Nggak perlu saya jelaskan bang. Satu? Bang, saya nggak perlu jelaskan satu. Tuhan saya satu. Kok bisa tahu satu Tuhannya? Saya nggak perlu jelaskan bang. Satu. Tuhan saya satu. Cukup sama kayak kami. Saya cukup saja bilang satu Tuhan Esa. Oke. Yesus itu siapa? Aduh, kamu berputar-putar sudah dijelaskan dari tadi bertele-tele. Kamu bang. yang menghindar. Kamu mau ngaku-ngaku Tuhan kamu satu, sementara kamu tahu tiga. Aduh, lucu bang. Jadi iya memang lucu. Kamu lucu. Kamu yang lucu. Kamu itu lucu sekali. Lucu di bawah aja ya. Kita sambung sama yang lebih ada otak ini dari tadi. Kayaknya abang ini lebih ada otak ini, bang penyebar. Bang penyebar aja ngomongnya enak. Yang tadi kayak habis minum ciu bang, capek gua mau dengerin. Bang penyebar. Woi, penyebar. Ya, Gimana? Apa yang kita mau bahas nih tadi soal satu? Soal ini kalau sama bang penyebar ini apa tadi namanya berhala? kalau keimanan Kristen, memuji Yesus itu bukan berhala, bro. Oke, jadi apa dia? Kan dia bisa digambarkan. Tadi kan abang kita udah setuju. Tuhan yang bisa digambarkan itu berhala, betul nggak? Hei, kayak ngomong maji bolot gue. Bang penyebar. Lagi sibuk tadi. Kenapa? Ya, Tuhan yang bisa digambarkan itu berhala. itu Kan? itu menurut kacamata Anda. Tadi kan kita udah setuju, Bang. Itu saya nggak perlu pakai iman, memang itu definisinya, Bang. Berhala itu benda atau makhluk yang dituhankan, pihak yang dituhankan, itu namanya berhala. Sekarang kan Baginda aja kalian junjung, itu berhala juga dong. Kami nggak menyembah. Tapi kan puja-puji kan, dipuja-puji. Kami nggak menyembah Nabi Muhammad. Kami nggak tuhankan. Yang dipuja-puji itu Saya memuji ibu saya berarti saya berhalakan menuhankan ibu saya. Nggak gitu dong, Bang. Muji masa menuhankan sih, Bang? Beda dong. sekarang gini, apa kerugian Anda itu, orang Kristen itu menuhankan Yesus? Ruginya nggak ada. Kalau mau ditanya ruginya, Bang, insya Allah Abang nyembah gantungan kunci juga nggak ada masalah, Bang. Tapi saya mau meluruskan. Abang bilang kan Abang nyembah Tuhan. Sementara ada gambarannya. Kalau yang ada gambarannya itu berhala, bukan Tuhan, gitu loh. Kalau kita mau bicara logika,
Anda aja sesembahannya tidak tahu jelas seperti apa itu. Tapi percaya dengan itu lebih sengit namanya. Loh, itu Iya. iman namanya. Abang tahu nggak definisi Ya, iman? itulah iman. Itulah iman kami. Kenapa kamu harus kritisin? Abang kalau bingung gimana saya mengimani Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya yang nggak bisa dilihat dan seterusnya, itu sama kayak bapaknya Yesus. Abang bisa mengimani bapaknya Yesus tapi ngetawain saya mengimani Tuhan yang nggak bisa dilihat dan diraba ini. Yesus Gimana itu sih? kan berkata, Kok apa dia standar bilang? janda nih? Bapak itu tidak bisa kalian lihat, katakan sama murid-muridnya. Apa yang saya kerjakan ini semua perintah dari Bapak, dibilang. Terus apa yang mau kritisin lagi? Iya, berarti Karena abang Allah menuhankan berhala kan? tidak tahu seperti apa. Tapi semua pekerjaan Allah Bapak itu yang mengerjakan Yesus itu. Iya, berarti abang menuhankan berhala kan? Itu menurut kacamatamu. Loh, kan tadi kita udah nggak usah pakai iman bang, nggak usah pakai iman. Dengar dulu. Berhala secara KBBI itu sesuatu yang didewakan, yang disembah dan dipuja. Sesuatu. Ya, itu menurut pengertianmu ya. Tapi Itu karena KBBI ya bangku, bukan menurut saya. Itu KBBI. Ya, itu menurut KBBI. Heeh. Sekarang berbicara iman, itulah iman kami. Karena Oh ya Allah udah nggak apa-apa, nggak ada masalah. Orang-orang Hindu pun menyembah patung-patung. Habis itu orang Hindu yang ada di India mensucikan atau menuhankan sapi juga nggak ada masalah. saya sayang, Tuhan itu bilang kritisin. Sementara nanti di hari kiamat yang turun dia bukan nabimu, bro. Anda paham dengan itu? Iya, tugas nabi saya udah selesai. Ada nabi-nabi Iya, yang tugasnya belum apa selesai, nanti dipanggil lagi. Enggak, tapi ya Apa udah, nanti berarti fungsinya? kita udah Apa clear. nanti fungsinya Berarti dari abang, kiamat? berarti kita udah clear. Abang, berarti nyembah berhala ya? Itu menurut kacamatamu. Itu menurut KBBI abangku ganteng. Halo, Kayak ngomong maji bolot gue. kalau berhala itu artinya gimana? Berhala menurut KBBI artinya sesuatu yang didewakan, yang disembah dan dipuja. Sesuatu. Nah, sekarang bagi yang jarak sana kalian sembah-sembah itu berhala juga dong. Itu kiblat. Kami nggak menyembah, kami nggak menyembah kak. Sampai ributan muncul, sampai ada pelecehan di sono, ributan cewek sama cowok. Oke, boleh saya jawab? Jawab itu. Oke, nih. Kalian di sono. Iya. Nih, saya jawab ya. Saya buka kameranya nih. Ceritakan Ya. itu berhala nggak itu? Iya, tenang. Buset deh. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau abang tahu, la haula wala quwata illa billah. Udah ya? Udah belum? Udah ya? Ka'bah itu setiap tahun itu diganti kiswahnya, diinjek-injek. Nggak ada dari 2 miliar muslim bilang, wah sesembahan kami diinjak-injak. Nggak ada, karena ini bukan sesembahan kami. Nah sekarang saya tanya bang, berhala Yesus kalau diinjak ada yang marah nggak? Jadi siapa yang nyembah berhala nih? Mau nanya. Kiu. Terus William berlomba-lomba ke Dijawab, jangan ngeles, dijawab, jangan ngeles. Anjir, suaranya tajam kayak black. Dijawab, jangan ngeles. Makanya ini kebanyakan baca hadis ini, minum. Oh kok, nah kan mulai menghujat. Kalau udah ke pojok menghujat. Bukan. Secara medis juga kencing onta itu tidak ada padanya. Tiba-tiba kita dari ngomongin Ka'bah ke kecing kontak nih gimana ceritanya nih? Coba deh. Lo kalau mau saling hujat jangan sama Bang Jibril, sama gua. Gua penghujat loh.
Gimana Bang Penyebar? Kencing unta bisa menyembuhkan orang sakit. Betul nggak? Betul nggak? Woi, jawab. Kok diem? Gak mau dia kalau saling hujat sama gua. Nangis. Capek banget kalau udah dijawab ditanya balik mulai menghujat. Pendeta bolot. Bukan Haji Bolot, dia mah pendeta bolot. Halo, kan kalian tadi mengatakan bahwa Kristen itu menyembah berhala, kan gitu. Abis itu abang tuduh saya nyembah Ka'bah. Saya tunjukin Ka'bah diinjak-injak, umat Muslim gak ada yang marah. Kenapa? Karena begitu diganti kiswahnya, saya bilang ada 2 miliar Muslim di dunia. Nggak ada yang bilang, wah sesembahan kami diinjak-injak. Nggak ada. Habis itu saya tanya, kalau berhala Yesus itu diinjak-injak, ada yang marah nggak? Berarti siapa yang nyembah batu? Bang, bukan itu jawabannya. Yang saya tanya itu. Lah, dia nggak dijawab, dia ngeles lagi. Itu berhala enggak? Kan itu. Dia ngeles lagi. Kan Anda menuduh kami itu menyembah Yesus itu berhala. Nah, sekarang saya balikin, kalau menyembah batu itu, mencium batu itu berhala enggak itu? Itu bukan berhala, Bang. Saya udah tunjukin diinjek-injek nggak ada yang marah. Injak dicium. Lebih kamu cetek dulu kamu begitu saja. Astagfirullahaladzim, udah muter-muter. Nggak, abang jawab aja, berhala Yesus tuh kalau diinjak ada yang marah nggak? Kan Anda tadi berpendapat bahwa menyembah Yesus itu adalah berhala. Udah ditanya 5 kali nih, sekali lagi dapat piring cantik loh. Berhala Yesus kalau diinjek-injek ada yang marah nggak? Ini namanya jauh panggang dengan api. Tukang tape makan serlodeh, tape deh gue. Capek banget ngadepin kafir begitu. Mas jangan begitu ya. Apa tadi tukang tape makan sayur lodeh? Tape. Iya. Oh iya, oke. Sama dia gue nggak nyambung. Gimana Mas? Apa kabar? Sehat? Baik Bang. Gimana? Gini Bang. Misalkan Bang Jibril ini kan seorang pemahat patung nih, ya kan? Pemahat patung saya? Oh ya. Siap. Hari pertama Bang Jibril buat patung harimau, ya kan? Hari kedua nangis dulu gue. Bang Jibril pagi-pagi dapat sarapan longor anjing Jibril. Nggak apa-apa. Kita lurusin aja. Hari pertama kedua, saya singa. Hari kedua Bang Jibril buat patung burung elang. Oke. Hari ketiga Bang Jibril buat patung ikan hiu. Nah, di hari terakhir, di hari keempat, Bang Jibril itu buat patung diri Bang Jibril sendiri. Nah, itulah kira-kira pada waktu penciptaan Adam, Bang. Makhluk terakhir yang diciptakan Tuhan itu bentuknya sama seperti Tuhan gitu. Nah, gitu. Gimana? Kok lompatnya jauh banget? Gimana? Coba diulang. Ya kan Adam itu kan dikatakan segambar dan serupa dengan Tuhan kan. Nggak gitu Mas Aha, nggak gitu. Waktu Tuhan menciptakan Adam dengan segambar dan serupanya, itu maksudnya sifatnya. Kalau Tuhan maha melihat, kita bisa melihat, tapi ada keterbatasan. Kenapa? Karena kita bukan Tuhan, kita makhluk, ada keterbatasannya. Kita pinter, atau kita berakal, atau kita mendengar. Itu segambarnya, itu maksudnya segambar itu, bukan Tuhannya beruban kita beruban. Mas Aha, nggak begitu konsepnya. Segambar itu kita ada sifat-sifat dia di kita, tapi kita terbatas karena kita makhluk. Bukan gitu Bang. Nah, sebenarnya tafsirannya tuh gampang aja. Kayak contoh, Dul segambar dan serupa dengan Ahmad Dhani. Nah, gitu. Ya kan? Gimana bang? Kayak contoh Tommy Soeharto segambar dan serupa dengan Soeharto, ya kan? Mirip maksudnya? Iya, mirip.
Berarti kita mirip Tuhan gitu bang? Enggak, kita semua ini mirip Bapak kita gitu loh. Berarti Tuhan mirip kita gitu atau kita mirip Tuhan gitu? Lah iya, makanya Tuhan itu laki-laki bang, wujudnya itu laki-laki. Wah, seksis banget gak sih Tuhan kayak gitu bang? Lah justru kan itu menjelaskan bang kenapa imam sholat Jumat itu harus laki-laki. Karena laki-laki lah yang segambar dan serupa dengan Tuhan. Justru itu menjelaskan gitu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Abang begaulnya sama siapa sih bang? Aneh, gue bingung. Lo kalau nongkrong, ngopi, ngobrol tuh sama siapa sih bang? Yang bisa ngikutin pola pikir abang nih sampai ke sono-sono? Abang di Jakarta kan kita ngopi yuk, apa yuk kita benerin nih ada yang sengklek kayaknya. Nanti kepala abang keluar asap bang, jangan bang. Dari penciptaan Adam ke sholat Jumat, gue gak paham lagi masa. Nah, aku boleh tanya nggak bang Jibril? Silakan. Kapan sih? Buat apa sih yang buat lo? Adam kan tidak berbapak kan? Allah juga tidak berbapak, ya kan? Nah, berarti laisa kamislihi syai'un nggak benar dong, karena ternyata ada yang sama seperti Allah. Ada yang sama dengan Allah maksudnya? Lah, Allah yang tidak berbapak ternyata ada juga yang sama dengan beliau, yaitu Adam. Nabi Adam ada penciptanya, Allah nggak ada penciptanya. Nggak sama dong, bang. Iya, makanya berarti kan Adam itu kan diciptakan oleh Tuhan kan? Berarti diciptakan dong Nabi Adam. Ya berarti kalau Adam itu diciptakan Tuhan itu, Adam itu bukannya tidak berbapak dong, punya bapak, yaitu Tuhan sendiri. Dia punya pencipta, bukan punya bapak. Bang Jibril, bukankah kita semua ini ciptaan orang tua kita bang? Enggak dong, itu kita buatan orang tua. Orang tua gue waktu mau buat anak, dia buat anak, bukan menciptakan anak, Masaha. Nih sekarang Masaha punya bini, yuk buat anak, bukan menciptakan anak. Iya kan, tetap kalau tidak ada aktivitas kedua orang tua kita kan. Iya, membuat namanya bukan menciptakan. Kalau menciptakan itu dari yang nggak ada. Kalau membuat itu ada bahan bakunya. Gue buat rumah nih dari semen, dari pasir, dari lahan. Tuh gue buat namanya. Kalau menciptakan dari yang nggak ada jadi ada. Nah, paham nggak? Jadi Nabi Adam itu diciptakan. Iya. Nah, tapi kalau anak itu kita buat, bukan kita ciptakan. Oke. Nah, gimana nih? Jadi aku mau nyambungnya ke berhala tadi lo itu bang, yang abang bilang. Nah, sesembahan itu menjadi berhala jika dia tidak memenuhi dua syarat bang. Syarat yang pertama, jika berhala itu bukanlah yang menggantikan Tuhan sebagai raja. Dan yang kedua, jika berhala itu tidak turut serta bersama Tuhan menciptakan manusia. Oh enggak gitu Masaha. Berhala itu secara definisi, berhala itu sesuatu yang didewakan, yang disembah dan dipuja. Sesuatu, bukan Tuhan. Sesuatu itu berarti makhluk. Entah itu kambing, entah itu sapi, entah itu batu, entah itu patung, entah itu orang, entah itu jabatan, entah itu uang. Ya. Nah, itu semua berhala. Semua yang ada di dunia ini berhala kalau dituhankan. Paham nggak? Nah, tadi aku bilang makanya sesembahan itu menjadi berhala jika dia tidak memenuhi dua syarat itu. Yaitu jika berhala itu bukanlah yang menggantikan Tuhan sebagai raja. Nah, karena Yesus itu adalah yang menggantikan Tuhan sebagai raja, maka dia tidak bisa dibilang berhala, bang. Dia makhluk bukan? Nah, makhluk bang, tapi dia nggak. Nah, dia makhluk. Dia makhluk yang dituhankan. Berhala berarti. Iya, makhluk yang dituhankan dengan alasan dia adalah makhluk yang menggantikan. Apapun alasannya. KBBI itu nggak ada alasannya. Berhala itu sesuatu atau makhluk yang didewakan, yang disembah dan dipuja. Apapun alasannya. Insya Allah lo udah mimpi ketemu dia. Selama dia makhluk dan lo Tuhan kan, berhala.
Ya, kalau aku kan ada ayatnya bang, ada dalilnya. 1 Samuel 8 angka 7, 1 Samuel 25 angka 23. Nah, kedua, Gimana? 1 Samuel 8 angka 7 bang, dan 1 Samuel 25 angka 23. Nah, kedua ayat itulah yang menjustifikasi kalau orang yang menggantikan Tuhan sebagai raja itu juga sesembahan. Oh iya, sesembahan itu bisa apa aja. Uang pun bisa kita jadi sesembahan, Mas aja. Tapi jadi berhala jatuhnya. Ya, pohon itu kan sesembahan juga kan, Bang? Pohon itu bisa dijadikan sesembahan juga, betul. Ya, orang menyembah patung berarti kan patung itu jadi sesembahan kan? Jadi berhala, betul. Betul. Iya, kita katakan itu, kalau aku mengatakan itu berhala, karena berhala itu tidak memenuhi 2 syarat yang tadi aku sebut, Bang. Kalau memenuhi kedua syarat yang aku sebut itu bukan berhala. Nah, gantian dulu Bang sama Robin Hood ya. Iya, coba. Bang Robin Hood, selamat pagi. Enak bener sambil ngopi. Yoi, kerjaan selesai cepat. Ya, Robin Hood, selamat siang. Robin Hood. Woi. Waduh. Di bawah aja bro. Suaranya hilang itu. Yuk yang Kristen, naik dulu yang Kristen. Kojiro kasihan kebanyakan ngahayal. Enggak, masalah. Ya, Kojiro, masalah. Ya, loh, turun. Lo tahu nggak kenapa nggak pernah ada berhala bapaknya Yesus? Kenapa Bang? Karena kalau ada berhalanya bapaknya Yesus, dia makhluk. Paham nggak lo sampai sini? Lah kan bapaknya Yesus Tuhan Bang. Nah, itu bisa bedain antara Tuhan sama makhluk. Itu lo bisa bedain antara Tuhan sama makhluk. Iya. Berarti lo udah bisa bedain ya antara Tuhan sama makhluk ya. Kenapa bapaknya Yesus nggak ada berhalanya? Kenapa? Karena dia Tuhan. Iya, gini loh. Udah kepalanya udah kebuka, jangan sampai kececer otaknya. Udah biarin dibuka aja dulu. Gimana? Iya, kalau bapaknya Yesus itu kan sebenarnya sebagai Tuhan juga sebagai sesembahan juga kan? Betul. Ya kan? Nah, betul. Di sini bedanya Bang ya Islam sama Kristen ya. Kalau Kristen itu punya syarat lain gitu loh, pribadi lain selain Tuhan yang bisa dijadikan sesembahan. Nah kalau itu Bang, itu namanya musyrik. Lo menyekutukan Tuhan, itu namanya musyrik. Bang gini deh Bang Masaha, nih contoh ya, ini kita analogiin, kita jangan lepas analoginya nih. Gue ngasih lo makan, gue ngasih lo minum, gue kasih lo rumah, gue kasih lo napas, gue kasih lo kerjaan, gue kasih lo HP, gue kasih lo internet. Lo mestinya berterima kasih sama siapa Bang? Ya sama Abang. Nah, kira-kira gue marah nggak kalau lo terima kasihnya sama orang Gojek yang nganterin makan, lo makasihnya sama PLN yang ngasih lo listrik, lo makasihnya sama orang-orang yang gue suruh, pesuruh gue. Kira-kira lo marah nggak sama gue? Enggak Bang, karena kan. Nah, itu kalau gue, lo berterima kasihnya selain sama gue marah. Nah, di sini beda mindsetnya Bang, beda mindset sama Islam sama Kristen di sini. Kalau hubungan manusia dengan Tuhan itu seperti hubungan orang tua dengan anak. Jadi kalau orang tua memberikan kepada anak itu ya, kalau anak tidak berterima kasih sih, aku rasa sih itu buat orang tua itu kan kebahagiaan kan memberi Bang. Walaupun barang tidak ada terima kasih kepada orang tua. Iya, tapi ini makhluk. Lo bandinginnya lagi sama makhluk. Orang tuanya, anaknya nggak berterima kasih sama orang tuanya, nggak apa-apa. Yang penting orang tuanya berterima kasih sama orang tuanya atau kakek anak tadi. Paham nggak lo? Kalau itu namanya chain of life. Gue nggak usah berterima kasih sama emak gue selama gue jadi orang tua nanti jadi orang tua yang baik. Itu cara gue berterima kasih sama orang tua gue dengan punya anak yang baik, dengan gue nggak kurang ajar sama anak. Paham nggak lo? Itu namanya makhluk.
Gini bang. Gimana Kalau itu? menurut Bang Jibril itu, Ini penyembah Adam kedua ribet banget sih konsepnya. gini. Menurut Bang Jibril, Enggak, balik lagi ke tadi. Narasi gue tadi, masa lo berterima kasihnya nggak sama gue, tapi lo sekutukan gue. Lo berterima kasih sama Kang Gojek, lo berterima kasih sama bank, lo teller bank, lo berterima kasihnya sama PLN yang ngasih lo listrik. Lo nggak berterima kasih sama gue, padahal gue yang ngasih itu semua. Kira-kira kalau lo menyekutukan gue kurang ajar nggak lo? ke Bang Manulang aja dulu bang ya. Enggak, kurang ajar nggak lo? Jawab itu aja. Kalau lo sekutukan gue, sementara gue yang ngasih segala-galanya, kurang ajar nggak lo? Lah gimana ya? Soalnya Kurang ajar lo kalau lo sekutuin gue. Udah jelas. Lo udah tahu itu. Itu betul kurang ajar bang. Gitu. Karena- Ya udah. Iya. Lo masa kurang ajar sama Tuhan dengan menyekutukan Dia? Oke deh bang, aku Oke. makan dulu ya. Makan Siap. dulu ya. Siap. Makasih bang. Makasih. Yuk, Sama-sama. sama-sama. Ya, sama-sama. Selamat tinggal penyembah Adam kedua. Ya, ini ada Manulang. Selamat siang, Bro. Manulang. Ya, selamat siang bro. Ya, silakan kalau mau bertanya tentang kekristenan ada Bang Jibril. Soal kekristenan. Gimana Bang Manulang? Ada dari tadi obrolan kita yang mau ditanyain atau apa? Baru masuk ini. Boleh nanya. Boleh dong. Oke. Kalau menurut saudara, orang-orang yang mengenal Tuhan itu bagaimana sih? Orang-orang yang mengenal Tuhan. Apakah beda orang beragama dengan orang yang mengenal Tuhan? Coba. Kurang jelas pertanyaannya. Apa bedanya orang yang beragama sama orang yang mengenal Tuhan? Iya, betul. Kalau orang yang beragama mestinya kenal Tuhan. Tapi kalau iya sama itu. Enggak definisi itu. Bedanya di definisi. Oke, Kalau gini. beragama itu nggak mesti mengenal Tuhan, dia beragama aja. Oh ya, betul. Wah, dites gue. Ya iyalah. Jadi Oke. begini, Bang. Gimana? Orang beragama belum tentu mengenal Tuhan. Betul. Setuju ya? Betul. Jadi kenapa di Indonesia hanya mempromulgasikan agama saja, tidak mengenalkan Tuhan yang sebenarnya itu? Maksudnya saya mesti memperkenalkan Tuhan saya gitu, saya jadi misionaris gitu maksudnya Bang? Kan saya Islam Bang. Tergantung saudara. Makanya Tuhan yang saudara itu bagaimana sih? Bagaimana orang mengenal? Gua udah paham. Bagaimana orang Larinya mengenal kemana dia? Tuhan lewat saudara gitu loh. Jangan cuma hanya beragama, padahal Tuhan tidak ada di dalam agama itu. Itu maksud saya. Gimana caranya Bang? Ada agama nggak ada Tuhan ya Bang? Ya, kejadian seperti di Indonesia kan begitu. Hanya agama, tapi tidak mengenal Tuhan. Kan begitu. Jadi repot kita jadinya. Banyak di Gimana? sini kan hanya agama katanya hanya menyerang agama tertentu, padahal tidak. Yang menyerang ini tidak memperkenalkan Tuhannya yang mana, Tuhan yang bagaimana gitu loh. Terus? Jadi maksud saya, saudara ini Islam ya? Islam, alhamdulillah Bang. Oke, jadi bagaimana saya mengenal Tuhan saudara? Kalau saya sudah pasti mengenal saudara, orang yang beragama. Tapi belum tentu saya mengenal saudara punya Tuhan yang benar gitu. Kalau Abang mau tahu Tuhan saya, satu Abang mesti membaca Al-Quran. Habis itu ya dibaca aja jelas di situ kalau Tuhan saya itu tidak satu mau. tidak. Abang tidak mau itu, Tuhan saya- saya digambarkan maksudnya. Lewat perbuatan kita itulah orang mengenal Tuhan yang kita sembah, gitu maksud saya. Jadi kita lihat wajah kita di Indonesia ini, orang beragama mayoritas, tapi wajahnya tidak mengenal Tuhan gitu. Wajahnya nggak mengenal Tuhan maksudnya Bang? Di Indonesia yang kejadian sekarang ini hanya memperkenalkan agama, itu maksud saya, tetapi tidak memperkenalkan Tuhan yang benar itu. Coba dulu saudara jelaskan bagaimana sebenarnya Tuhan itu.
supaya orang lain bisa percaya kepada Tuhan yang kita sembah. Oh, maksud abang ahlaknya ya? Oke, di mana akhlak orang Indonesia yang abang bilang tidak bertuhan? Ya, kan kita melihat dari berita loh. Sementara kalau berita berita yang mana nih bang? Karena banyak banget berita nih. Gini bang, di Indonesia sudah tahulah orang, bahkan bangsa-bangsa lain juga mengenal Indonesia mayoritas agama Islam, kan begitu kan? Betul. Tetapi di satu sisi hanya agamanya yang tahu orang Indonesia itu beragama Islam, tetapi perbuatannya tidak sebenarnya menggambarkan punya Tuhan yang benar. Hanya kalau dari abang kalau mainnya jauh ya, banyak justru turis-turis itu senang banget ke Indonesia karena orang Indonesia ramah, habis itu murah senyum dan seterusnya. Ini abang makanya berita yang mana nih? Coba abang lebih kerucutin lagi. Gini. Itu masih luas. Makanya kalau orang luar pun mengenal Indonesia itu ramah karena budaya, bukan karena agama. Oh, giliran ramahnya bukan karena agamanya ya, tapi karena Amerika banget pikiran abang nih bang. Jadi oke, coba oke lah. Gini aja. Giliran saya baik. Ini berarti ininya kulturnya bukan agama saya, tapi kalau saya jahat, wah agama saya gitu ya bang. Abang Amerika banget pikirannya bang. Betul, memang seperti itu. Justru saudara mengakui lagi dia dasar ngehe, malih. Aduh. Dengar dulu. Justru kalau saudara itu baik saya kenal karena saudara itu orang yang berbudaya, bukan karena beragama. Nah itu dia terbalik kan? Nyataannya seperti itu di lapangan. Kenapa lahannya Bang Manulang, teman saya mati loh di Papua, ditembak sama KKB. Itu budaya apa agama bang? Ya itu beda lagi, jangan samaratakan. Itu kan politik jadinya. Oh iya, itu politik. Itu kan politik. Enggak, Enggak, kok abang bisa double standar gini sih bang? Tidak mempromosikan agamanya, tetapi di sana politik. Jadi beda kan? Ini kan lintas agama, saudara bilang di perumum. Makanya saya tanya, bagaimana kita mengenal seseorang itu orang yang beragama, orang yang mengenal Tuhan. Jadi makanya saya bilang tadi, agama itu belum tentu punya Tuhan yang benar, gitu. Banyak orang hanya tadi ahlaknya agama, tapi tidak punya Tuhan yang benar. Jadi maksud saya, kalau saudara punya Tuhan yang benar, jangan promosikan agamamu, promosikanlah Tuhanmu, promosikanlah kebenaran dari Tuhan yang saudara sembah itu maksudku. Oke, ditangkap. Tapi kita nggak bisa promosi agama sih bang, karena kita kan ada keputusan dari pemerintah, kita nggak boleh ngajak masuk agama kepada orang yang udah beragama bang. Inilah bermuka dua lagi. Kita nggak punya konsep Indomisasi bang, nggak punya. Kok muka dua? Tunggu dulu, kenapa jadi gue muka dua? Iya, kalau kita room lain itu agama yang dipromosikan, bukan kebenaran gitu loh. Saya justru dari tadi ngomongin kebenaran. Kebenarannya apa coba? Tadi contohnya menurut KBBI abangku, berhala itu sesuatu yang didewakan dan yang disembah dan dipuja. Itu saya nggak bawa iman saya nggak bawa Al-Quran ini KBBI bang. Ini kebenaran itu absolut, nggak bisa dari perspektif abang benar, perspektif saya salah, nggak bisa. Kebenaran itu absolut dari semua sisi benar. Iya. Abang setuju nggak sama itu, sama KBBI ini? Berhala itu sesuatu yang didewakan, yang disembah dan dipuja. Iya. Nah, abang setuju nih? Setuju. Nah, abis itu saya mau tanya sama abang, Yesus itu siapa bang? Ini makanya sih harusnya bukan itu yang saya tawarkan. Tawarkan Tuhanmu. Bukan. Kita mau meluruskan, abang langsung mundur. Berarti Yesus itu siapa bang? Oke. Makanya nanti kalau di situ yang dibahas, kalian tidak mengerti, tidak paham gitu loh.
Astagfirullahaladzim. Kasih kita paham, Bang. Kasih kita paham. Kasih paham bang, kasih paham. Pahamnya begini, kalau saudara mau mencari kebenaran, pasti kebenaran itulah yang saudara pahami, bukan Ini kebenarannya udah di depan mata nih bang. Berhala itu secara KBBI itu Saudara sesuatu yang itu didewakan, bukan yang mencari disembah dan kebenaran. dipuja. Saudara itu bukan mencari kebenaran, saya percaya. Di Alkitab dulu dituliskan. Ya udah, Abang jelasin dulu siapa itu Hanya Yesus. Yang Abang katakan kita iyakan, Bang. Ya, silakan, Bang. Hanya orang yang mau merendahkan hati, menerima Roh Kudus lah yang mampu mengaku Yesus itu adalah Tuhan, memahami siapa itu Yesus. Jadi kalau hanya dengan pengetahuan, dengan kepintaran, Ya udah, Abang jelasin, kita iyain kok. hanya Abang dengan jelasin agama aja, Bang. saudara tidak akan paham itu siapa itu Yesus gitu loh. Iya, makanya Abang jelasin, kita iyain kok. Sok jelasin siapa itu Yesus. Ya, Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oke, berarti dia makhluk ya? Ya makhluk. Nah, berarti dia masuk dalam kategori berhala. Karena secara definisi berhala itu sesuatu yang didewakan, yang disembah dan dipuja. Berarti masuk ya? Maksudnya gimana? Coba pelan-pelan ya. Berhala itu bang, secara definisi itu sesuatu yang didewakan. Didewakan ini bisa artinya dituhankan, yang disembah dan dipuja. Nah, abang bilang Tuhan abang Yesus. Nah, Yesus itu kan makhluk bang. Berarti dia termasuk berhala ya? Bukan. Loh? Tetapi dia Tuhan kan begitu. Iya, abang paham gak sih definisi berhala bang? Makanya berhala ini sebenarnya mengarah kepada dewa-dewa yang di luar kebenaran. Itu sebenarnya berhala. Oh enggak, itu definisi abang. Ya. Definisi KBBI bang, berhala itu sesuatu yang dituhankan, didewakan, yang disembah dan dipuja. Iya, Sesuatu, tapi sesuatu. kalau itu diberhalakan jadi beda artinya, gitu maksud saya. Memberhalakan itu artinya memuja dan mendewakan. Oke lah, kalau memang itu memang iya. Oh, oke. Berarti Yesus ini berhala ya? Bukan berhala. Loh. Enggak jadi gua ketawanya, tepuk tangannya. Ketawa aja deh. Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, kan begitu. Enggak, oke. Saudara itu hanya memojokkan kata itu berhala. Kalau berhala itu kan Oke. Kalau abang merasa terpojokan, kita geser ya. Saya mau tanya deh bang, kenapa sih bapaknya Yesus nggak pernah ada berhalanya bang? makanya inilah pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak mau mencari kebenaran. Itu tadi saya bilang. Itu saya menanya sama abang. Saya jujur, wallah, saya nggak tahu nih jawaban abang apa nih. Oke, jadi kalau saudara saya tanya dulu, bisa? Saudara juga berhala juga loh. Lebih parah, saudara memberhalakan yang tidak berguna dari agama saudara ya. Memberhalakan yang tidak berguna, contohnya? Kalaupun Yesus itu saudara bilang berhala, oke, saya setuju. Tapi Yesus itu adalah Tuhan dan Selamat, jelas segalanya. Enggak, tunggu. Abang mesti membenak justifikasi omongan abang. Iya. Saya saya memberhalakan yang tidak berguna. Yang Apa mubazir, yang sia-sia begitu. Apa itu? Dari agama saudara ya. Iya, apa itu? Ya buktinya saudara, kok kenapa ke sana tiap tahun naik haji loh? Apa yang disembah di sana? Kok cium batu? Loh, abang memang menurut abang di kekristenan nggak ada bang yang namanya ziarah atau ke kuburan Tuhan? Itu ziarah beda dengan menyembah. Abang juga ada ziarah ke kuburan Tuhan, ke tempat Tuhan digantung. Itu lebih mubazir lagi. Sementara Yesusnya nggak nyuruh. Kalau saya disuruh nabi saya, abang siapa yang nyuruh ke sana? Makanya saya bilang tadi. Itu lebih mubazir lagi bang. Itu bukan mubazir lagi, itu mubanjir bang. Ini berhala itu ada memberhalakan yang tidak berguna. Walaupun saudara mengartikan saya memberhalakan Tuhan Yesus, tapi dia berguna. Saya berhalakan pun dia, kalaupun dia bisa mantap, itu dong. Berarti abang udah setuju ya, abang memberhalakan dia ya. Jadi kalau saudara memberhalakan yang tidak berarti benda mati. Jadi kenapa? Enggak, gimana? Tunggu. Saya berhalakan apa nih bang? Saudara pernah naik haji atau belum? Alhamdulillah umroh pernah. Pernah. Umroh sama naik haji nggak sama? Beda bulan. Bedanya apa sih? Ada, kalau haji itu ada tanggalnya, habis itu ada bulannya, ada bulan haji. Kalau umroh itu kapan aja. Jadi kalau saudara ke sana naik umroh, ngapain kamu saudara di sana? Karena kebanyakan duit bang, bingung mau kemana lagi. Nah itulah berhala jadinya, mubazir kan?
Loh, kok jadi abang ngurusin dompet saya? Ya, saya bukan mengurusi, saya menyatakan kebenaran, itulah kebenaran. Justru saudara lah diperbudak uang saudara naik haji naik umroh tanpa ada arti. Lah, enggak, saya tahu nabi saya udah baca ceritanya, saya udah ngikutin dia, saya baca kitabnya, saya udah tahu ceritanya, saya mau lihat tempatnya langsung, saya mau lihat langsung, salahnya di mana? Oke, setuju. Berarti sama terus, ya, memberhalakan yang enggak, memberhalakan itu kan menuhankan, Bang. Saya menuhankan di mananya gitu loh. Oke, udah ketemu saudaraku ya. Mungkin hanya beda memberhalakan, siapa yang kita berhalakan, itu saja masalahnya. Berarti saya Iya, siapa yang saya berhalain, Bang? Ya, saya memberhalakan Tuhan Yesus menurut saudara ya. Jadi saya juga mengatakan saudara memberhalakan Nabi Muhammad, kan begitu ya, sama ya? Loh, di mana saya menyembah Nabi Muhammad? Ya, tadi kan tunduk mendewakan apa yang disuruh. Saya nggak menuhankan. Jadi saya kalau datangin orang tua saya berarti saya menuhankan orang tua saya gitu, Bang, tunduk gitu. tidak. Berarti menuhankan. Beda dong, bedain dong. bisa juga saudaraku. Tergantung saudara bagaimana perintah orang tua itu saudara lakukan. Betul. Makanya Tuhan itu bagaimana pengertiannya kan itu. Kita saudara bilang Enggak, abang dari tadi abang berkali-kali bilang saya memberhalakan. Apa yang saya berhalakan, abangku? Apa yang saya berhalakan? Ya saudara, makanya saya bilang tadi saudara naik umroh kan menyembah batu juga ke sana. Oke, saya boleh jelasin nggak tuh soal Ka'bah? Abang, menurut abang saya nyembah Ka'bah gitu ya? Iya. Oke, saya tunjukin ya. Nih, abang bisa lihat handphone abang nggak, Bang? Boleh, silakan. Nah, Ka'bah itu, Bang, itu setiap tahun itu ada namanya kiswah changing. Ka'bah itu kainnya itu diganti. Nah, setiap tahun itu Ka'bah itu diinjek-injek, Bang. Nah, setiap kiswahnya ini diganti, diinjek-injek, dari 2 miliar muslim, nggak ada tuh yang bilang, wah sesembahan kami diinjak-injak. Nggak ada, Bang. Nah, jadi semua muslim tahu ini tuh bukan sesembahan kami, ini cuma arah kiblat. Itu mentauhidkan, mensatukan kami, mempersatukan kami. Nah, sekarang saya tanya sama abang, kalau berhala Yesus ada yang nginjek, kira-kira ada yang marah nggak, Bang? Iya. Itu namanya memberhalakan. Ya, sekarang ada juga yang jelas nggak, Bang? Ya. Jelas nggak? Ya memang marah, tetapi sudah diajari. Ya udah dulu. ya Marah udah, sih. itu namanya berhala. Sudah diajari. Pembalasan itu bukan hak manusia, hak Tuhan loh. Jadi saudara kan, kalau saudara disinggung, saudara yang marah, berarti Tuhan saudara yang saudara bilang. Kenapa? Gimana? Kalau kami juga seperti yang abang tuduhkan tadi, memang kalau Tuhan Yesus atau apanya pun dibilang, tetap juga kita marah. Tetapi kan ada perkataan Tuhan Yesus, hakmu bukan marah, mendoakan. Nah, kan begitu. Nah, Iya, tapi itu, alhamdulillah itu adalah milik Tuhan loh. Nah, tapi alhamdulillah abang udah tercerahkan ya. Kalau abang kan tadi tuduhannya saya nyembah Ka'bah diinjak, nggak ada 2 miliar muslim, nggak ada yang bilang wah sesembahan kami diinjak-injak. Tapi coba ada satu video berhala Yesus diinjak, pasti Kristen marah. Jadi siapa yang nyembah batu nih, Bang? Siapa bilang pernah? Itu kan hak manusia loh ibaratnya marah, tetapi tidak sanggup melakukannya. Kalau saudara Nggak memang dijawab saudara nih. disinggung atau Nggak macam- dijawab nih abangku, nggak dijawab. Jadi siapa yang nyembah batu, Bang? Ya saudara sendiri lah yang menilai. Kan saya udah jelasin nih, kalau Ka'bah diinjek-injek umat muslim gak ada yang marah. Karena itu bukan sesembahan kami. Nah, tapi kalau ada berhala Yesus ada yang nginjek, Siapa ada yang marah, berarti siapa yang nyembah batu nih, Bang? Marah saudaraku. Jangankan seperti itu, di ngomongin Ini aja saya udah Iya. tunjukin nih Ka'bahnya diinjek-injek. Iya, saya paham, tapi kan itu hanya pemanis saja. Nggak, coba kenyataannya abang. tidak seperti Jadi siapa? itu, saudaraku. Abang nggak jawab. Jadi siapa yang nyembah batu, Bang? Seperti begini. Oke. Kembali dulu kita ke Bang. apa dulu ya? Ke Udah situasi jangan kembali dulu. Kita mau muter mesti lewat puterannya dulu nih. Puterannya di sini nih, Bang. Jadi siapa yang nyembah batu? Itu hak saudara siapa? Saudara bilang. ya. Oke lah. Kenyataannya Bang, nggak usah jawab. kenyataannya Nggak usah jawab. tidak Udah, nggak apa-apa. Kalau malu nggak apa-apa. Bukan Oke, kita malu. putar. Nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa.
Oke lah. Jadi makanya saya bilang tadi, seharusnya kan orang yang mengenal Tuhan yang benar menunjukkan apa buahnya, itu maksud saya. Buahnya, abang mau ngomongin buahnya sekarang. Bukan justru agamanya yang kita promosikan. Jadi abang mau ngomongin buah nih sekarang nih. Iyalah. Asik nih kalau mau ngomongin buah nih. Boleh saya tunjukin buahnya nggak bang? Saya bacain satu ayat dulu, Bang Jibril. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang kuli bangunan, yaitu kamu sendiri. Tadi Namun udah nggak dia mau jawab telah nih ya menjadi soal batu itu. penjuru. Nah, ini batu, ya. Iya. Yang menyamar batu Udah. siapa? Udah jangan, nggak mau, dia nggak ngaku, malu. Udah jangan lah, nggak enak. Tidak ada orang Kristen. Ini hostnya kadang-kadang nih, bang, maaf bang. Nih kadang-kadang ini, abang kan udah malu tadi mau nyembah batu kan, tapi nggak apa-apa udah. Ya, Yuk, kalau belum malu kita mau bahas. mati. Udah, kita bahas, kita Kalian tidak move on. paham loh arti ayat Alkitab. Makanya saya bilang tadi, hanya bukan mencari kebenaran hanya. Iya, Mencari nggak ada Roh Kudusnya nih hostnya nih. Aduh. Tidak ada orang Kristen menyembah batu. Kan begitu. Gua Iya, nggak pengennya ada. mereka malunya setengah mati. Gitu. Nggak, bang. Coba lihat aja Bang Manulang. dunia nyata aja, di dunia nyata bagaimana keadaan orang yang mengenal Tuhan dengan orang hanya beragama yang bilang Oke. tentang Tuhan tapi tidak ada buahnya gitu loh. Buktinya banyak persekusi dilakukan orang agama tertentu. Kan begitu. Bagaimana pula kita menyatakan itu kebenaran? Prosekus. Oke, abang mau ngelihat datanya seminggu terakhir apa 2000 tahun terakhir nih? Ya tergantung dari mulai ada sejarah lah. Oke, dari sejarah ya. Ini kalau kita lihat nih bang, ini kan kita tahu ya kalau ajaran itu kan pohon ya. Iya. Iya kan? Nanti berarti tindak tanduk pengikutnya itu berarti buahnya, betul nggak? Iya. Nah, kalau kita buka nih bang, datanya nih bang, abang bisa cross check langsung. Nih saya bukain aja datanya nih ya. Ini namanya buah nih, ya enggak? Di sini ada buku namanya Body Count. Di sini ada yang tidak bertuhan, ada Buddhis, ada orang Buddha, ada Christian. Christian ini dari Eropa, Amerika, part dari Afrika. Habis itu Indik ini orang India. Islamic ini Timur Tengah, sebagian Asia, Afrika. Habis itu Primal Indigenous, ini orang-orang yang suku. Habis itu Sinik ini Cina. Nah, di sini dia mencatat, di buku ini dia mencatat soal perang 2000 tahun terakhir, Bang. Iya. Nah, di sini banyak banget nih Bang, datanya nih Bang. Tuh, buset, kita mau nyari perang apa juga pasti ada. 2000 tahun terakhir ya Bang ya. Nah, di sini ada yang korbannya di atas 10 juta, ada yang di atas 2 juta, ada yang di atas 1 juta, ada yang di atas 500 ribu, ada yang di atas. Nah, tapi kita lihat yang paling gede aja nih Bang. Yang dari paling gede nih kita lihat nih ya. Ini eventnya. Ini total estimasi kematian. Habis itu ini jenisnya, entah perang, entah struktural. Habis itu ini agama pelaku. Kita lihat ya agama pelakunya ya. Christian. Habis itu Christian, Islamic 1. Habis itu yang di atas 2 juta. Christian, Islamic 1. Nah, kalau kita daripada kita baca atu-atu kan sampai besok sore. Di sini ada summary-nya, Bang. Kurang lebih perkumpulannya lah. Death Toll Distributions World Civilizations dari tahun 0 sampai tahun 2008 karena bukunya ini buku 2008. Antiteis, Bang, yang tidak bertuhan. Itu korban 2000 tahun terakhir 125 juta. Christian itu 177 juta. Sementara Islamic itu 31 juta, termasuk 3 yang paling kecil. Nah, ini buah nih Bang. Nah, buahnya ini nih Bang, buahnya si ini nih, itu lebih parah daripada yang tidak bertuhan Bang. Ini pelaku. Tapi itu kan itu pelaku. Pelaku. Ya. Nah, abis itu tadi kan itu perang, ya kan? Nah, di sini ada genocide. Genocide ini pembantaian. Iya. Yang nggak ngelawan lah. Di sini ada listnya juga. Nah, tapi di sini ada Death Toll Distributions World Civilizations. Ini soal pembantaian ya. Antiteis yang tidak bertuhan sama Islamic. Nah, si Christian ini 9 kalinya daripada yang dituduh tadi nih, teroro lah, inilah itulah. Nah, kalau jadi ada pie chart nih Bang, Abang 2000 tahun terakhir pelaku pembantaian itu 65% si paling kasih nih Bang.
Ini kalau pemilihan presiden udah satu putaran nih bang, langsung jadi presiden nih, nggak ada 2 putaran nih. Berarti data saudara salah. Tuh, salahnya di mana bang? Coba kita. Ya gini, yang mana sementara ini? yang ateis tadi berapa ribu? Ateis tadi antiteis, dia tidak bertuhan, 125 juta kalau yang perang. Jadi yang Kristen? 177 juta. Makanya saya bilang tadi dari awal, orang yang beragama sekalipun dia orang makanya kita kan tadi beragama tapi belum tentu mengenal Tuhan, kan begitu ya. Oh jadi ini nggak kenal Tuhan semua ya? Setuju saya kalau itu setuju. Ini berarti nggak kenal Tuhan ya? Setuju, keren abang. Data saudara itu lengkap. Kalaupun data saudara itu lengkap, hanya dia beragama Kristen, tapi tidak mengenal Tuhan yang benar, kan begitu. Setuju. Setuju. Secara pribadi. Tapi saya rasa data saudara itu salah. Di mana salahnya nih bang? Abang bilang. Hanya data pribadi, konsumsi pribadi hanya untuk. Enggak, ini buku publik bang. Ini body count namanya, ini studi kasus. Makanya kalau abang coba ragukan ya, kita bisa contoh Perang Dunia Kedua. Nih kita cari Perang Dunia Kedua. Nih World War II total death toll. Nih contoh aja nih, contoh World War II di sini ditulis 55 juta ke 72 juta. Begitu saya cari tahu bang, angkanya malah lebih gede. Jadi ini udah konservatif sebenarnya angkanya. Apa kita mau cobain atu-atu? Bisa sampai Jumat besok bang. Makanya kan kadang gini bang, aku paham maksudnya. Kita kan bicara mengenai agama ini tadi. Kalau mengenai politik kan beda cerita bang. Ibaratnya gini. Oh politik. Nah, seandainya lah Indonesia mayoritas Muslim kan, kita berperang ke luar negeri. Rupanya orang luar negeri sana kebetulan beragama Kristen kan. Kita perang. Rupanya Indonesia lebih banyak mati. Kan tidak bisa dibilang orang Kristen membantai Muslim kan gitu antar negara. Kebetulan agamanya. Oke betulan. Itu maksud saya. Kebetulan gue suka. Ya. Jadi apa kebetulannya jauh. Ini kebetulannya jauh banget nih bang. 177 juta bang. Sering banget kebetulannya bang. Oke. Makanya saya setuju itu bukan perang atas nama agama, kan begitu. Oh, betul. Jadi ini ya orang Kristen yang ikut-ikut perang nih berarti nggak beragama, nggak kenal Tuhan gitu ya? Bukan. Jangan disamaratakan. Maksud saya perang dunia kedua itu apakah itu perang agama? Coba abang jawab dulu. Bukan. Perang agama? Bukan, tapi pelakunya. Iya, tapi pelakunya siapa? Ya kebetulan dia beragama Kristen loh. Iya kebetulan. Kebetulannya banyak banget bang. Oke gini bang. Oke Israel Palestina lah dulu ya. Kalau kita kan itu. Ini tunggu dulu, ada Ustadz saya nih. Assalamualaikum, Ahimoto. Nah jadi kalau kita kaitkan itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu maksudnya. Sementara di Israel itu banyak loh, lebih banyak di situ Muslim dari Kristen. Bagaimana pula saudara mengatakan itu perang agama? Saya nggak ada yang bilang perang agama, saya bilang agama pelaku. Abang paham nggak? Saudara bilang pelakunya Kristen. Iya, agama pelaku. Agama pelaku. Perang dunia kedua, apakah itu perang agama? Ya enggak. Bukan. Tapi pelakunya beragama kan? Ya beragama. Nah, ya udah itu. Makanya kebetulan aja dia beragama Kristen, makanya beda perang politik atas nama agama. Itu maksud saya. Kebetulan lah berarti ya. Jadi oke lah. Di negara kita banyak korupsi. Agama apa dia? Apakah atas nama agama dia jadi korupsi? Enggak juga kan? Enggak juga. Meskipun yang terakhir tuh 371 triliun tuh Kristen juga tuh pelakunya itu bang. Yang mana? Yang 371 triliun? Ya kan satu orang. Tapi 371 triliun. Makanya kan harus kita lebih bagus 10 orang se-M bang daripada satu orang 371 triliun. Makanya kan kita jangan samaratakan, jangan pukul rata atas nama agama dia melakukan itu atas apa? Itu tadi kembali ke mempertuhankan tadi. Jadi kalaupun saudara itu bilang yang korupsi 300 triliun itu tadi, dia benar saya akui, dia orang Kristen tapi tidak mengenal Tuhan, hanya dia orang yang beragama, itu loh.
Jadi kalau pelakunya orang Kristen, abang nggak akui gitu ya? Di KTP sementara jelas di firman Tuhan di Alkitab hukum Taurat itu jelas. Gimana nggak mengenal Tuhan? Dia donatur terbesar di gereja loh. Gimana bang? Dia donatur terbesar di gereja loh. Makanya tidak melakukan ngeles dia tidak mempertuhankan hawa nafsu kan gitu kan, tidak mempertuhankan Tuhan Yesus, tetapi mempertuhankan atau memberhalakan uang. Enggak, tapi gini bang, saya mau terusin narasi buah tadi. Ya, assalamualaikum, ada Ustadz saya nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustadz Tunggul. Assalamualaikum Ustaz Tunggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan guru. Nanti kalau udah kesempatan minta satu putaran ya. Siap. Enggak, nih Bang Manulang, saya mau terusin narasi soal buah tadi, boleh nggak bang? Boleh, silakan. Nah, ini soal tadi kan buahnya tuh bang, soal korban ya kan? Tadi di sini kan, ini buahnya. Kalau mau dilihat pohonnya bang, ajarannya itu kalau saya buka, ini dari independent.uk, ini dari Inggris. Di sini ada artikel, dia bilang analisis teks mengungkap bahwa kekerasan lebih umum terjadi di Alkitab daripada Al-Quran. Jadi mereka melakukan studi critical text. Di sini dibilang, ini studinya ya bang ya. Di sini dibilang pembunuhan. Kenapa? Studi abal-abal mungkin. Ini dari theindependent.uk bang. Iya. Dan yang nulis pasti bukan orang nggak sholat Jumat pasti. Nah, ini studinya bang. Di sini dibilang pembunuhan dan penghancuran disebutkan lebih sering di Perjanjian Baru 2,8% dibandingkan di Al-Quran 2,1%. Namun Perjanjian Lama dengan jelas menyebutkan lebih dari 2 kali lipat jumlah yang disebutkan di Al-Quran 5,3%. Jadi Perjanjian Baru tambah Perjanjian Lama 2,8 tambah 5,3 berarti 8,1%. Jadi 8,1% lawan 2,1% itu sama dengan seperempatnya. Nah, jadi cocok nih. Seperempatnya cocok nih berarti tadi bang. Kalau soal ini, jadi ini buahnya, ya nggak? Ini pohonnya nih bang. Iya. Jadi gimana itu bang? Di sementara makanya bertolak belakang dengan studi tadi kan, tidak sesuai dengan yang tertulis di Alkitab, gitu loh. Nah, secara kritikal teks, tadi kan udah saya bacain bang. Secara kritikal teks, pembunuhan dan penghancuran disebutkan lebih sering di Bible 8,1%, sementara di Al-Quran cuma 2,1%. Makanya aku bilang datanya itu salah, itu studi abal-abal. Itu kan studi abal-abal tentunya. Semuanya independent.uk abal-abal, habis itu perang juga abal-abal. Iya, ya setuju saya. Itu jadi memfitnah kebenaran yang Alkitab. Saya baca Alkitab tidak ada seperti itu ajaran kan, tampar kaki kanan, kasih pipi kiri seperti itu. Jangan balas kejahatan, jangan ngebalas kebaikan dengan kejahatan. Iya, itu kan omon-omon bang. Tapi kan pelakunya kita lihat bang, perang dunia siapa, perang salib siapa, penjajahan siapa. Tidak sesuai dengan itu, dengan fakta. Makanya kalau kembali kepada kebenaran, makanya saya bilang tadi, oke lah mungkin tetap mereka beragama hanya KTP. Tapi yang saya sampaikan di sini, yang saya maksud, ya kan, makanya sebenarnya firman Tuhan itu, Tuhan Yesus itu datang hanya untuk udah mulai berlindung di belakang dogma nih. Mulai berlindung di belakang dogma. Silakan yang lain, coba silakan. Dulu ya, Bang. Ya, kalau memang Manulang, kasus korupsi terbesar di Indonesia siapa tadi? Oke lah, si orang Manado itulah. Saya tidak bilang dia orang Kristen. Terus dia orang apa, orang Aring? Ya bisa jadi, hanya berkata-kata jadi orang Kristen ya. Sebenarnya mempermalukan, kalau dia beragama Kristen jelas mempermalukan Kristen itu sendiri dan mempermalukan siapa Tuhan yang dia sembah, gitu loh Bang. Iya, terus agamanya apa? Itu kan dari pohonnya kita bisa tahu buahnya kayak apa kan? Dia tidak menggambarkan pohonnya, dia tidak menggambarkan mewakili Kristen loh Bang. Lah, giliran Islam itu mewakili gimana sih? Gimana? Giliran Islam dibilang mewakili gimana? Ya memang seperti itu yang tertulis kan begitu Bang. Oh iya, udah ini seperti ini juga yang tertulis kok. Mau digimanain?
Di mana kasus tertulis coba tunjukkan. 5 kasus korupsi terbesar di Indonesia, rugi ratusan triliun. Iya. Sering, oke. Ini gimana sih caranya gedein? Kok nggak bisa gede ya? Ya paham saya. Nggak ngerti Jadi lah. maksud saya yang mau kita bahaskan di sini, Jadi bagaimana dia melakukan. sabar. Ini lihat nih. Ya imani gitu loh, itu loh intinya. Nih. Ini namanya nih siapa nih? Harvey Mois. Iya. Terus nih siapa nih? Hayya. Harvey itu seorang ustadz tuh, salah Korea. Oh iya, Dia salah ya, Ustadz ya. Jumatan dia. Iya. Terus nih Surya Darmadi. Wah ini kiai nih. Orang NU dari mukanya NU banget ini. Mukanya NU banget. Iya. Ini juga nih. Saya ngerti lah maksudnya. Honggo. Kiai. Oh iya. Mereka korupsi tidak melaksanakan perintah apa yang Aduh. Ini nih kenceng ini nih. 3 ini aja udah. Terus lawan lagi satu lagi. Ini Adam Rahmat B. Oke lah. Katakanlah dari namanya. Marbot masjid itu. Marbot masjid. Nah, yang ini nih. Oh ini juga nih. Beni Cakra Buana ya. Cakra Saputro. Tuh, Cokro Saputro. Iya. Nah ini orang apa ini? Islam banget ya? Islam banget ini mah. Iya Islam ini mah Islam. Iya Islam. Datanya salah. Datanya dari IDN ya. Dari IDN Abal-abal Times. itu. Abal-abal ini mah. Data sendiri ini mah bikin edit AI nih. AI otok. Udah abal-abal itu nggak Iya. bisa dipercaya, Maksudnya abal-abal kan itu. begini bang, yang saya maksud mereka itu tidak. Oh itu Islam semua ya Himoto ya? Iya. Islam semua yang korupsi. Islam itu. Kalau nggak NU Muhammadiyah itu paling. Iya itu. Ya Islam semua itu mah. Ya manulang ya. Iya. Jadi bukan gini loh. Iya katanya. Iya. Bisa ngerti loh, tapi kan yang saya maksud sudah ada perintah Tuhan, jangan mencuri. Orang inilah yang mempermalukan, yang melanggar Tuhan juga, melawan Tuhan lah orang ini. Sekalipun mereka beragama gitu loh, beragama Kristen lah saya bilang ya. Hukum Taurat ke-6 loh, ke-6, ke-7, ke-8. Hukum Taurat ke-8, jangan mencuri. Nah, hukum Taurat ke-10, jangan mencuri hak orang lain. Kenapa mereka Karena mereka pelaku firman yang baik kali. Nah, inilah saudara memframing jadi salah kan. Sementara sudah tertulis di Alkitab, jangan mencuri. Jadi gimana lagi bang? Ya mereka itu rumahku harus penuh kan. Dalam Bible ada tuh perintahnya rumahku harus penuh. Penuh apa sekarang? Harus penuh itu, penuh apa kek? Nah itu makanya framing saudara itu udah salah jelas. Saudara Giliran Islam aja dibilang oh ini agamanya, ininya. Giliran Kristen aja, oh itu bla 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 bla. Oh data kamu salah, sumber kamu salah. Coba andai kata tadi jumlah fatalitiesnya itu lebih banyak Muslim, oh itu baru valid itu. Iyalah ya, oke. Jadi gini maksud saya, mereka nggak jadi gini. Itu kalau valid data yang ditampilin Bang Jibril itu harus Islam itu yang paling besar. Bang Jibril ketawanya ketawa ngeledek guys. Iya. Jangan gini bang, seharusnya saudara apakah ada tertulis perintah seperti itu baru saya mungkin oke lah saya angkat tangan gitu bang, mundur saya. Tapi itu tadi datanya tuh yang ditunjukin Bang Jibril gimana? Mereka saya bilang tadi saya akui kan mereka itu udah diakui Oh udah diakui. Oten ya? Nah, saya akui kan mereka itu mungkin beragama Kristen kan begitu saya. Pakai mungkin lagi. Oke lah mereka itu 100% agama Kristen, agama. Kan dari awal agama sama dengan mengenal Tuhan yang benar berbeda. Emang abang udah mengenal Tuhan yang benar? Sudah. Siapa? Tuhan Yesus Kristus juru selamat saya. Kata siapa itu? Ya kata firman Tuhan tertulis di Alkitab kan begitu bang. Di mana? Lewat Roh Kudusnya kan begitu. Lewat doang nggak mampir. Sombong amat Roh Kudus. Lewat doang nggak mampir. Inilah saudara. Loh, kok salah lagi sih saya? Udahlah Bang Andi aja lah. Saya mah salah terus. Udah Bang Andi aja. Salah lagi saya. Emang Muslim tempatnya salah.
Jadi nggak Bang usah Jibril, kita kalau mencari kesalahan bos, saudara. ntar dulu, Bang Carilah, Jibril, promosikanlah kalau kebenaran. bosnya, Siapa ntar tahu dulu, lihat Bang. kebenaran saudara yang promosikan, orang lain juga mengikut saudara, itu maksud saya. Bang Jibril, kalau embongnya narkobok, embongnya Tituci, embongnya Udi, orang mana Bang Jibril? Enggak, itu tadi makanya saya mau terusin narasi saya sebenarnya. Iya, terusin, Jadi Bang. buahnya itu kan tadi tuh soal korban. Kita udah sama-sama tahu ya Bang Manulang ya. Tadi kita udah tunjukin tuh, itu buahnya. Iya. Habis itu pohonnya. Pohonnya itu berarti dari kitab sucinya. Secara critical text tadi udah disebutin juga perjanjian baru itu 2,8%, perjanjian lama 5,3%, sementara Quran 2,1%. Jadi kalau perjanjian lama dan perjanjian baru ditotalin 8,1% soal pembunuhan dan penghancuran. Nah, kalau kita balik lagi ini udah buah, udah pohon. Kita sekarang ke akarnya. Akar agama abang itu, abang tahu nggak apa bang? Akar agamanya. Ya agama itu kan buatan manusia loh bang. Akarnya akar isteng. Makanya Salah saudara lagi tuh. salah memahami Kristen. Jadi Salah kalau lagi. kita pohon yang benar. Salah lagi. Akarnya apa ya? Akar isteng. Jelas salah lah. Enggak, jadi akarnya, Saya jelaskan Abang- sedikit ya. Oke. Nah, si yang tukang korupsi tadi, saudara bilang itu memang Itu udah buah, kita udah lewat buah bang, buah udah lewat. kita beragama Kristen ya. Abang nggak Mereka akui. tidak menghasilkan buah yang baik, itulah kata Alkitab. Hasilkanlah buah yang baik sesuai dengan pertobatan. Ya jelas itulah. Pohonnya itu adalah firman Tuhan tertulis di Alkitab. Itu yang tadi yang 8,1%. Jadi mereka tidak menghasilkan buah yang baik dan mereka sebenarnya sedang mempermalukan Tuhan Yesus, mempermalukan Oke, Alkitab. sekarang kita ke akarnya nih bang, ke akarnya. Dulu bang. Nah, sekarang kita ke akarnya nih bang. Buah Ya. tadi kita udah bahas, pohon kita udah bahas. Sekarang akarnya. Abang bantah saya kalau menurut saya salah. Ya. Akarnya ini Tuhan yang maha mendendam, yang nggak maha pengampun, yang dosanya diwaris-warisin makanya mesti anaknya digantung. Salah nggak saya? Nengok konteksnya bukan seperti itu cuy yang sebenarnya. Jadi maka saya bilang tadi Tuhan itu memang haknya membalas. Ini kalau masih muda gue jeruk palanya ini bener. Ya saudara kalau punya anak, dengar dulu bang. Kalau saudara punya anak, apakah saudara biarkan anak saudara itu sekalipun udah mencuri tidak dihukum atau bagaimana kira-kira? Atau tidak dididik atau tidak diajari? Saya maafin dulu, habis itu saya ajarin konsekuensinya. Saya nggak punya penyakit hasad. Masa saya orang tua punya penyakit hasad hati? Lo gue nggak maafin anak lo ntar waris dosa, ntar anak lo waris dosa, ntar anak itu Tuhannya hasad banget bang, hatinya busuk banget bang. Jadi kalau anak saudara itu tetap melakukan kejahatan sampai tidak mau berubah bagaimana? Tetap saudara biarkan begitu. Saya maafin, habis itu saya ajarin konsekuensinya. Kepada saudara tidak ada hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan. Ya itu konsekuensinya itu hukuman bangku. Ya udah sama. Dimaafin nggak? Tuhan itu memaafkan loh, justru karena Tuhan itu memaafkan, mengampuni, makanya 6.000 tahun bang, dari Adam ke Yesus tuh 6.000 tahun loh bang, nggak dimaafin. Dimaafin. Nah, kalau dimaafin kenapa diwaris bang? Yang mewariskan itu siapa? Bukan Tuhan yang mewariskan loh. Jadi dosanya masih apa? Itu kan dari Adam loh bang. Dosanya masih apa? Sampai ke keturunannya ke Adam. Dosanya sama siapa? Adam itu dosanya masih apa bangku? Ya sama keturunannya. Sama Tuhan dong, masa sama keturunannya? Kan Tuhan yang bikin aturan, dia melanggar, berarti dosanya sama Tuhan dong, masa sama keturunannya? Turunannya ada juga belum? Ya saudara bilang tadi kan dosa warisan. Yang mewariskan dosa kan bukan Tuhan dong. Adam kan melanggar Tuhan, melanggar aturan Tuhan. Sekarang gini bang, masalah itu gini. Tuhan sudah melakukan. Enggak, berarti tunggu dulu sebelum kita pindah. Berarti abang udah setuju ya, akarnya itu Tuhan yang maha mendendam? Tidak. Loh, kan dosa waris. Makanya jangan gabungkan dosa waris dengan maha mendendam gitu loh maksudnya. Kalau maha pengampun dimampunin bang. Ya memang justru Tuhan Yesus loh mengampuni Bapa di surga. Tuhan mengampuni maha pengampun. Yesus kan 6.000 tahun setelah Adam. Ya kan itu dia juga. Berarti Tuhan Bapa nggak ngampunin ya, anaknya yang ngampunin ya? Tuhan Yesus itu kan
Bapak itu sendiri. Mentok saudara-saudara ke akarnya. Ya udah sambung deh. Ini tadi Ustaz Ndun. Ustaz, silakan Ustaz. Ustaz Ndun. Dilanjut aja Tuan-tuan guru. Iya, Dilanjut katanya- aja, ini dikit lagi kumandang azan soalnya. Aku dekat dengan masjid. Langsung aja aku nyimak standby. Iya, Bang Handi silakan. Bang Jibril silakan. Lanjut. Enggak, itu udah ke akar, udah selesai di situ. Mau bantah gimana coba? Bang Manulang setuju nggak kalau Bapak dibilang pendendam tuh sama Bang Jibril? Setuju ya? Sesuai dengan konteks, coba baca konteksnya coba. Ya konteksnya Bapak nggak maafin nunggu 6.000 tahun. Mikir 6.000 tahun ya. Ini gue maafin nggak ya? Gue maafin nggak ya 6.000 tahun mikirnya. Sebenarnya bisa saudara itu bilang memang, makanya coba saya cari dulu maha pendendam ya. Itu dosa waris Bang. Dosa waris itu karena nggak diampunin kan? Tidak, beda ceritanya desa waris dengan maha pendendam. Jadi kan ada tergantung lihat konteksnya loh Bang. Jadi bukan Tuhan itu mewariskan dosa, salah. Mewariskan apa tanah? Tuhan itu mewariskan kebenaran dan kehidupan. Cuma hanya manusia itu tidak mau menyimpang. Ya adalah kalau melakukan kebenaran ada konsekuensinya, melakukan kesalahan ya ada juga kan sama. Jadi karena manusia itu tidak mau tunduk kepada Tuhan, ya memang harus jalan hukuman, didikan kan begitu. Sepanjang mau orang itu mau bertobat, ya mendapatkan kasih karunia Tuhan. Nggak perlu penyaliban berarti kalau bertobat Bang. Gimana Bang? Nggak perlu penyaliban kalau suruh bertobat Bang. Makanya kalau seperti itu konsepnya berarti kita yang mengatur Tuhan jadinya kan begitu. Loh tadinya katanya Abang gimana? Tuhan itu kan sudah ada aturan loh Bang. Iya. Kita tinggal aturannya apa? Tetapi kita tidak mau, manusia itu tidak mau mengikuti aturan Tuhan. Ya memang harus mengalami. 2 Tawarik 7 nomor 14 apa? Abang baca lah. Ntar saya baca salahin lagi. Wah nggak valid itu. Muslim yang bacain Bibelnya soalnya. Ini kan Abang yang bacain. Tadi data aja Bang Jibril nggak valid dibilangnya. Coba Abang baca loh. Bentar ya. Saya baca nih. 2 Tawarikh 7 nomor 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi Tuhan itu mengampuni itu nggak usah capek-capek, dia mendengar dari surga. Makanya saya bilang kita yang mengatur Tuhan jadinya, tidak mengikuti. Loh, ini ayatnya kayak begini. Kok Tawarikh ini ngatur Tuhan? Kan nggak pakai data abal-abal itu, abal-abal itu. Merendahkan Bang, izin berbalik Fardu. dan bertobat. Fardu bentar ya. Iya. Merendahkan hati, berbalik dan bertobat. Jadi apalagi memang harus kita merendahkan hati, berbalik dan bertobat. Tuhan Betul kan? Begitu kan? Terus maka Tuhan akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka. Jadi nggak usah turun ke bumi, benar nggak? Itu sejalan Bang, tidak bisa hanya dengan seperti itu. Oh 2 Tawarikh nggak sejalan berarti. Jadi makanya kembali, kalau memang itu Abang bawa Roma 3:23 loh Bang, itu intinya. Waduh banteng kalau bawa Roma mah. Yang satu bilang ini, yang satu bilang itu. Roma 3:23 sebenarnya harus kembali ke alamat yang sebenarnya. Lebih duluan Tawarikh kalau kembali alamat sebenarnya mah dibanding Jadi Roma. makanya gini Bang, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah kan begitu. Jadi makanya memang harus ada korban, harus ada pengampunan. Jadi kalau masalah bicara hukum Taurat di perjanjian lama, sekalipun itu memang firman Tuhan, tetap juga ada yang harus dikorbankan. Oh jadi misal saya buat salah sama Pak Manulang. Ya. Terus Pak Manulang belum bisa maafin salah saya sebelum Pak Manulang tuh menampar anak bapak gitu ya. Jadi makanya ini lagi balik lagi kan, jangan kita samakan kita Emang begitu konsepnya. Ya Tuhan konsepnya begitu. Kita menyamakan menganalogikan konsepnya Tuhan. Ya.
Jadi saya bikin salah nih sama Pak Manulang. Pak Manulang, saya bikin salah. Oke, baik, saya salah. Saya maafkan kesalahan kamu. Panggilin anak saya tuh si Edis, gitu kan? Saya juga udah sebel banget liat mukanya dempak begitu tuh anak. Sini panggilin. Panggil Edis datang. Iya, Bapak, gitu kan? Ini Bang Moto ini bikin salah terhadap saya. Terus saya akan memaafkan dia, tapi saya sebelum memaafkan dia saya harus kayaknya harus ada yang gue lakuin. Gatel tangan gue. Sini anakku, yang ku kasih kepadanya laku berkenan. Sini dis pak aja saya tampar mukanya gitu kan. Iya. Nah, dosamu telah diampuni Kyrios Moto. Jadi gini Bang, dosa itu ada yang fatal, ada dosa dengan perkataan kan begitu. Jadi kalau kita terhadap Tuhan tidak ada lagi jalan keluar, hanya dengan harus ada korban. Harus ada korban. Makanya seperti Abang bilang tadi, tidak cukup hanya Tuhan itu mendengar, memang dia harus datang langsung Di dua tawaris cukup kok. korban supaya ada jalan perdamaian untuk pengampunan dosa. Seperti itu konsep di Alkitab. Enggak, itu konsep di perjanjian baru kali. Jangan bawa Alkitab. Dia konsep perjanjian baru kali. Perjanjian lama nggak gitu. Sebenarnya sama, makanya setiap orang Israel berdosa ya, itu kan hukum Taurat perjanjian lama itu sebenarnya ditujukan kepada pada saat itu ya hanya kepada bangsa Israel. Jadi nggak ada bangsa-bangsa lain di situ, hanya berlaku kepada bangsa Israel, bangsa Yahudi. Nah, ya, terus Abang Yahudi? Secara rohani karena sudah. Di mana rohaninya? Ya di dalam Tuhan Yesus kami bisa dibilang secara bangsa, ikut secara Yahudi. Tetapi Yahudi itu menumbalkan anaknya juga? Tidak. Apa yang ditumbalkan? Yang mereka kurbankan adalah domba, sapi, lembu kan begitu. Menurut dosanya kalau di perjanjian lama menurut hukum Taurat. Di Mamat itu. Nah? Di Mamat itu. Iya. Di Kan Mamat jelas 4. di situ. Jadi karena dosa, karena pada saat gini Bang, setiap orang bersalah di bangsa Israel harus ada korban, akan begitu kan? Iya, terus apa hubungannya sama Yesus? Berulang-ulang korban ini, berulang-ulang. Kenapa berulang-ulang? Karena korbannya adalah seekor atau binatang. Nggak juga, pakai tepung bisa. Iya. Ya nggak harus binatang, pakai tepung nggak bisa kan? Bisa. Makanya aku bilang menurut dosanya kan, dosa apa Ya yang udah. diperbuat. Ya udah, berarti bisa pakai Kalau tepung. dosa besar dia lakukan ya. Kenapa Tuhan nggak jadi kenapa Tuhan nggak jadi tepung aja harus jadi manusia? Kan bisa. Maaf, ampunin dosa tuh pakai tepung, bisa kan? Makanya saya bilang tadi konsep kita kan beda sama konsep Tuhan. Jadi kalau seperti abang itu bilang, ya udah kita yang ngatur Tuhan. Kalau bisa kita ngatur Tuhan, gak usah gini-gini, hukum aja semua orang yang berdosa, selesai. Yang benar pisahkan aja, kan gampang kan? Kan bisa kan menghapus dosa pakai tepung berapa eva itu takarannya kan ada kan? Ya kalau kembali ke cakap abang itu nggak usah lah pakai tepung-tepung segala, cukup ya kau diampuni selesai kan begitu. Iya harusnya sih lebih simpel seperti itu. Maunya sih. Maunya sih, tapi maunya abang nggak mau kayak gitu. Pokoknya Tuhan itu harus turun ke bumi mati gitu kan, disalib. Makanya konsep kita dengan Tuhan berbeda saudara. Konsep abang dengan Tuhan beda, bukan konsep kita. Jangan bawa-bawa saya nggak mau kayak begitu, punya konsep kayak begitu nggak seru. Konsep manusia dengan Tuhan berbeda saudara. Iya. Konsep Tuhan maunya apa? 2 Tawarikh 7 nomor 14. Ya konsep Tuhan itu memang harus berbalik dan bertobat, manusia itu meninggalkan kejahatannya. Betul, maka dia bisa mengampuni dari atas, dari surga kan? Dia bisa mendengar gitu kan? Ya udah, saya dengar nih hamba saya nih. Dia berbalik dari jalan yang dia salah, berbalik dari jalan kerusakan. Dia sekarang menjadi lebih baik, gitu kan? Dia bertobat, dia mengangkat doa, gitu kan? Ya saya dengar dari surga dan saya maafkan itu. Selesai, simple, enak Tuhan itu. Itulah tuntutan hukum Taurat. Nah, tuntutan hukum Taurat ya bertobat, simple. Jadi konsep Alkitab ada dua sebenarnya. Nah, menurut hukum Taurat dan menurut hukum kasih karunia. Ah, beda berarti kalau kasih karunia beda. Seperti yang abang maksud, maunya perbuatan kita lah menyelamatkan kita. Seperti itu konsep di hukum Taurat di perjanjian lama. Tetapi sampai kapanpun manusia itu tidak bisa lewat perbuatan baiknya dia bisa selamat. Jadi makanya kembali ke hukum perjanjian baru menurut hukum kasih karunia. Jadi membunuh orang tidak bersalah itu perbuatan benar. Karena kasih karunia gini bang, karena kasih karunia kamu diselamatkan. Nah, jadi kita diselamatkan Tuhan. Saya diselamatkan Tuhan. Saya diampuni Tuhan pada saat saya berdosa. Bukan karena pada saat saya berbuat baik dulu, tidak.
Tetapi Iya. sesudah saya menerima kasih karunia Tuhan, sesudah saya menerima Tuhan Yesus menjadikan Tuhan dan juru selamat pribadi, makanya kembali tadi menghasilkan buah-buah pertobatan. Dan juga Iya, Pak Manulang. yang ditawari itu kan harus kembali kita bertobat, berbalik, meninggalkan kejahatan, dan Tuhan pasti mengampuni dosa kita lewat darah Tuhan Yesus, bukan lewat darah domba lagi tadi kan. Berarti membunuh orang yang benar itu benar. Membunuh tidak ada di Alkitab membunuh orang benar, salah. Salah. Salah lah. Yesus benar apa salah? Salah, tidak ada konsep Alkitab membunuh. Terus Yesus diapain? Di open? Nggak dibunuh? Makanya Tuhan Yesus itu dibunuh, siapa yang pembunuhnya kan begitu? Kan orang-orang durhaka, orang-orang jahat. Orang-orang itu jahat apa baik? Jangan terpancing, awas. Kan itu bang. Apanya tuh? Yesus mati di kayu salib atau dibunuh oleh orang-orang durhaka kan begitu. Orang durhaka itu baik apa benar? Orang berdosa yang membunuh Tuhan Yesus. Gimana? Maksudnya gimana? Siapa yang berdosa? Yang membunuh Yesus itu orang baik apa orang benar? Yang membunuh Tuhan Yesus orang-orang berdosa, orang-orang durhaka. Itu tertulis di Alkitab. Ya kalau nggak ada mereka nggak ada penebusan dosa dong. Yesus kalau nggak dibunuh nggak mati di tiang nggak mati di tiang kenapa? Siapa bilang? Nah, saya barusan bilang. Iya, ya kan tidak tertulis di Alkitab seperti itu. Loh, dengan matinya Yesus di kayu salib gimana? Buat ngapain dia? Buat ngapus itu utang warteg kan nggak mungkin kan? Memperdamaikan dirinya dan diri manusia dengan Bapa di surga kan begitu. Itu tujuan Tuhan Yesus datang. Nebus dosa kan? Menebus manusia dari dosa. Ya dosa juga kan, ujung-ujungnya dosa kan. Tanpa Yesus mati itu dianiaya, ada nggak penebusan dosa? Tidak ada. Tidak ada, berarti orang tersebut baik dong, yang membantu kelancaran misi Tuhan. Ah inilah makanya konsepnya beda lagi kan. Masa kita membenarkan orang yang berbuat salah? Loh, salah dari mana orang Yesus harusnya mati kok untuk nebus dosa? Ya memang ada yang bantuin gitu. Misal Pak Manulang. Ya. Pak Manulang, misal Pak Manulang. Oke. Pak Manulang itu mau pergi ke Siantar. Kenapa? Dia harus penginjilan di sana. Iya. Kalau nggak ada Pak Manulang, nggak ada penginjilan nanti di Siantar sana. Nah kebetulan Bang Kojiro, Bang Masa ini mengantarkan abang itu ke Siantar. Berarti Bang Kojiro baik dong. Iya. Ya. Nah sekarang ada tentara Romawi tuh yang membantu mengeksekusi Yesus untuk mati. Berarti dia baik dong, karena kenapa? Yesus itu harus mati demi menebus dosa, membuat pendamaian antara manusia dengan Tuhan, karena antara manusia dengan Tuhan itu ada jurang yang namanya dosa. Kan seperti itu. Yesuslah yang menjadi jembatannya. Iya kan? Yesus menjadi jembatannya. Nah, siapapun orang yang membantu misi Yesus ini untuk menjadi jembatan, berarti dia benar dong. Itulah memang konsep yang tidak sesuai dengan Alkitab. Apa konsep sesuai dengan Alkitab? Tanpa mereka pun memang tujuan Tuhan Yesus itu memang harus menyerahkan nyawanya, menyerahkan dirinya. Jadi gini bang, jadi konsep seperti itu kan seolah-olah Tuhan Yesus itu tidak mampu melakukan misinya, sehingga harus orang lain membantu dia supaya dia bisa aja dia. Cuma karena dia nggak mau sombong aja, one man show. Dia nggak mau sombong aja, jadi dia tuh bisa dibantu sama tentara Romawi. Nanti jadi biar ending kisah itu ada kredit title-nya gitu. Jadi dibantu oleh tentara Romawi, iblis, Yudas, bla 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 kan gitu. Itulah saya bilang tadi, itulah konsep manusia. Kita seolah-olah mengatur Tuhan kan begitu. Sementara tertulis di Alkitab, tapi celakalah orang yang menyerahkannya. Bagaimana pula abang menanggapi itu? Iya celaka. Ya celaka, kalau menurut saya celaka, karena Yesus itu orang benar. Buat apa dia disalib? Ya udah, berarti tidak orang baik lo menyerahkan dia kan begitu. Justru orang-orang durhaka. Bukan, gini loh, Yesus itu orang benar. Iya. Jadi untuk apa disalib gitu loh? Lagi-lagi kembali kepada konsep dosa tadi. Aduh, muter-muter. Bukan muter, memang itu orang benar itu memang harus orang benar lah.
membenarkan orang-orang yang tidak benar, kan begitu kira-kira. Dan orang yang tidak berdosa lah yang bisa menyelamatkan orang-orang berdosa. Gini, coba buka Keluaran 23 nomor 7. Keluaran 23 nomor 7, coba baca. Coba tunggu bang, Keluaran 27, 23, 7. Iya, 23 nomor punggung 7, coba lihat. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Ya jelas, apa di mana salahnya bang? Yesus itu orang benar apa orang bersalah? Orang benar. Dia kenapa dibunuh? Ya, itu kan memberontak. Gimana abang ini? Orang itu kan mulai tadi abang bilang wariskan dosa dari Adam. Ya seperti itulah tabiat manusia itu. Pembunuhan terhadap ini aman gak ya ngomong bunuh-bunuh? Melakukan kejahatan. Pembunuhan terhadap Yesus itu benar atau salah? Ya memang melakukan. Ya menurut firman Tuhan ini salah. Salah. Berarti yang kalian lakukan salah kan gitu ya? Karena Yesus itu orang benar, dia nggak patut untuk dibunuh kan harus seperti itu kan gitu kan? Seperti itu konsepnya, betul. Iya, memang harus seperti itu. Karena firman Tuhan dalam Keluaran 23 nomor 7 itu mengatakan bahwa apa? Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Yesus itu orang benar. Yesus itu orang nggak bersalah, ngapain dibunuh? Embel-embelnya tiba-tiba ada masuk. Oh ini buat tembus dosa. Kan akan lucu jadinya. Jadi makanya bang, lewat penyaliban Tuhan Yesus Masih kan ada Amcal 21:18 biar dia berguru. lewat akibatnya Bang Andi lanjut, saya mau sholat dulu bang. Sama Biar- nih, ntar saya 10 menit bener. Ya udah, gantian ya. Kang, ada yang udah itu belum? Bang Manulang udah sholat belum? Ngomong-ngomong, sholat dulu, udah zuhur ini. Oh iya ya, saya berdua dulu bentar ya bang. Oke lanjut. Sholat sembahyang sama aja ya. Sholat sembahyang, sembah yang siapa? Yang disembah siapa? Iya, saya menyembah Tuhan Yesus dulu bentar ya. Oke lah, silakan. Menyembah Tuhan siapa bang? Saya dulu menyembah Tuhan Yesus, menyembah Tuhan saya, itu maksud saya. Oh, kata Yesus Tuhan itu siapa bang? Lagi-lagi udahlah nanti. Nggak apa-apa. Ini sambil nunggu gantian, nggak apa-apa. Iya, jelas sesuai dengan firman Tuhan, Yesus itu adalah Tuhan dan Selamat. Ya, harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Matius 11 nomor 25 apa katanya bang? Coba buka. Matius 11 nomor 25. Oke, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Oke. Jadi pada saat itu Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu. Kepada siapa sih? Kepada Bapa. Bapa. Bapa itu siapa? Tuhan. Tuhan di mana? Tuhan di langit dan di bumi kan gitu. Nah, jika langit dan bumi ini sudah diisi oleh Tuhan yang bernama Bapa, lantas Yesus itu Tuhan di dimensi yang mana, Bang? Makanya lagi-lagi kita konsepnya harus ada topik khusus. Bapa, anak, topik Sapalas. Sebenarnya harus di situ konsepnya baru kita mendapatkan ini. Jadi konsep kita tadi bukan di situ, Pak. Iya, terus di mana? Yesus Tuhan di mana, Bang? Ada di lapak lain nggak maksudnya? Kan langit dan bumi itu udah dipenuhi tuh sama Yesus, sama Bapa tuh. Bapa atau Yahweh. Bahasa Ibrani kan begitu. Iya. Sebelum saya mengatakan itu, Tuhan itu adalah roh kan begitu kan? Ketika Tuhan langit dan bumi diisi Tuhannya bernama Bapa, lantas Yesus itu Tuhan di dimensi mana? Iya, dia juga sebenarnya, Bang. Sebenarnya apa? Yesus itu adalah dari bagian Bapa itu juga, dari pribadi Bapa itu juga. Maksudnya? Jadi tapi Yesus itu Tuhan. Seperti ini Bang, seperti kita ini, kita ini adalah manusia yang kelihatan kan jasmani abang itu kan begitu. Iya, coba gini, ketika pelan-pelan ya. Seandainya kita berjumpa Bang, saya melihat tubuh abang, tetapi di dalam tubuh abang itu ada jiwa dan roh, itu yang tidak kelihatan. Seperti itu juga konsep ketuhanan ini. Tapi kan Yesus kan kelihatan.
Makanya dia menjelma menjadi daging. Oh, Bapak menjelma menjadi daging, menjadi Yesus gitu. Bapak itu punya firman ya. Itulah perkataan. Enggak, Bapak itu menjelma menjadi manusia, Yesus gitu. Menurut Filipi ya, meninggalkan keilahiannya, mengosongkan keilahiannya. Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 7 berkenosis. Datang dalam rupa manusia, mengambil rupa menjadi sama dengan manusia. Kan itu juga. Jadi kan sebenarnya paham lu Bang. Iya, jadi Bapak itu menjadi Yesus kan gitu. Iya. Sebenarnya enggak. Enggak, sebenarnya enggak. Terus gimana dong? Bapak jadi siapa? Bapak itu kan punya firman, saudara itu kan punya perkataan. Jadi seandainya lah saudara punya kuasa segala macam, perkataan saudara itulah jadi terjadi. Jadi Bapak itu punya firman. Misal gini, kalau perkataan saya itu misal saya melakukan sebuah kesalahan. Iya. Lalu saya berkaitan dengan hukum. Iya. Terus polisi bilang, ini suara saya Pak, gitu kan? Penjara aja suara saya mah nggak usah gitu. Ini memang suara saya, tapi karena kalau apa yang terjadi dengan suara saya itu juga akan terjadi pada saya, ya udah penjarain aja suara saya, jangan sayanya. Ya kan sama Bang. Beda tipis sebenarnya, beda tipis. Ibaratnya saudara, abang sini sekarang ngomong. Berarti bisa ya orang memenjarakan suara itu bisa ya? Tidak bisa lah. Lah terus gimana? Tapi tidak, karena suara kita manusia ini kan terbatas, tidak menjadi apa-apa, hanya dengan perkataan saja, tidak menjadi sebuah saya bilang, tidak menjadi jelma atau menjadi sesuatu lah gitu. Oke, ketika firmannya Bapak itu menjadi Yesus, berarti Yesus itu juga Bapak juga. Iya, satu hakikat Bang. Satu hakikat. Ya sama kayak kita semua yang ada di sini, semua satu hakikat manusia. Iya. Atau hakikat manusia, ada berapa manusia di sini? Jadi Bapa dan Yesus adalah satu dan Roh Kudus satu, sama sebenarnya. Yesus dan Bapa adalah satu. Jadi ketika Yesus disalib, Bapa disalib. Kan gancet. Kan gancet jatuhnya kan gitu ya. Ya ibaratnya gini Bang, sama dengan putu kita. Iya, Bapak dan aku adalah satu kan gitu ya Bang ya? Iya. Jadi ketika Bapak itu ketika Yesus disalib, Bapak disalib kan gitu. Nah ini lagi konsepnya, udah kan jadi secara logika beda memang mengartikannya. Kok salah lagi sih, saya salah mulu deh. Gimana sih? Makanya saya bilang gini Bang, Tuhan itu adalah, itu dulu dasarnya, Tuhan itu adalah roh dan punya firman. Yang benar yang mana nih? Yang jadi daging apa yang roh nih Tuhannya? Jadi manusia, Tuhan Yesus hanya mengambil rupa doang sebagai manusia supaya bisa kita mengenal Tuhan itu bagaimana. Kan itu memperkenalkan dirinya lewat dia mengosongkan keilahiannya. Rupa sama dengan manusia, karena Tuhan pada awalnya menciptakan manusia segambar dengan Tuhan itu sendiri. Tapi Tuhan itu tidak bisa dilihat oleh manusia karena sudah jatuh ke dalam dosa. Kan itu persoalan kita. Iya, tapi kan gini, aku dan Bapak adalah satu kan gitu. Iya. Aku dan Bapak adalah satu. Jadi Yesus itu disalib, Bapak disalib kan gitu. Yesus mati tiang salib. Gimana terus? Seperti itu pengertiannya. Yang disalibi itu adalah kemanusiaannya, yang mengambil rupa tadi sama dengan manusia, yang walaupun katanya sama dengan manusia, tidak menganggap dirinya setara dengan Tuhan itu sendiri karena sudah mengosongkan, kan begitu? Oh nggak bisa. Lukas 2 nomor 11 itu siapa? Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, yang lahir itu manusia apa Tuhan? Tuhan. Yang berupa jadi manusia, kan begitu? Iya, yang lahir itu Tuhan apa manusia? Menurut ayat ini, yang hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Nah, yang lahir Tuhan kan gitu ya? Iya. Oke. Yang mati tiang salib Tuhan dong. Tuhan mati dong. Betul. Iya. Yohanes 10 nomor 30. Aku dan Bapa adalah satu. Berarti
Yesus disalib, Bapa disalib, Yesus lapar, Bapa lapar, Yesus lahirkan, Bapa lahir, kan gitu. Makanya secara logika, secara hurufiah memang seperti itu kita mengartikan ya. Tapi benar kan kayak gitu kan? Ya secara huruf-huruf ya, makanya kita mengartikan ayat firman Tuhan ini secara roh. Kok firman secara roh gimana roh secara rohani? Makanya saya bilang tadi secara logika manusia bertentangan juga sebenarnya, tetapi kalau tidak diilhami oleh Roh Kudus, sampai kapanpun tidak akan memahami kebenaran rahasia firman Tuhan yang tertulis di Alkitab. Tidak memahami Berarti keilahian. Pak Manulang ini diilhami sama Roh Kudus ya? Ya jelas. Oh, oke. Tanpa Roh Kudus yang ada pada saya tidak mengaku Yesus itu Tuhan, karena Roh Kuduslah yang membuat saya memahami, mengerti Oh, firman berarti Tuhan. gara-gara Roh Kudus Yesus jadi Tuhan gitu. Ya memang seperti itu konsepnya. Maria Pak Manulang. Engkau Maria akan mengandung tetapi dari Roh Kudus, kan begitu ya? Pak Manulang, kan gini, aku dan Bapak adalah satu. Kenapa saya bilang ketika Yesus disalib, otomatis Bapak disalib? Coba Bapak buka Yohanes 5 nomor 19. Yohanes 5 nomor 19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa. Salahnya di mana? Jangan dipotong ayatnya, Pak. Jadi gini, Yohanes 5 nomor 19, maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Ya. Jadi Yesus itu bisa disalib karena dia melihat Bapa mengerjakannya. Oh iya, Bapa gue disalib. Karena apa? Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga dikerjakan anak. Paham ya? Makanya berbeda pengertiannya, Bang. Tidak seperti itu mengartikannya. Saya tidak seperti itulah. Tapi benar nggak ayat ini? Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Iya. Iya, jadi kalau anak disalib, Bapa disalib. Anak lapar, Bapa lapar. Anak mengantuk, Bapa mengantuk. Ya paham saya. Hanya dengan Roh Kudus. Maka saya udah duluan tadi, saya dengan Roh Kudus lah bisa memahami Alkitab. Jadi kalau menurut Bapak itu konsepnya begini. Berarti seolah-olah Bapak di surga disalib. Jadi sehingga Yesus karena anak, ya. Karena Bapak saya melihat di surga disalib, saya juga disalib di bumi. Ya seperti itu konsepnya. Berarti Ahimoto, berarti yang tertulis di Galatia pasal 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab kita, karena ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Berarti Bapak juga terkutuk ya? Iya, mau nggak mau, Bapak terkutuk. Bapak kami yang terkutuk di surga gitu kan? Iya. Makanya konsep saudara salah. Makanya dari awal udah saya duga. Kang lanjutkan, saya salah dulu, Kang. Sampai kapan ini saudara coba tidak Bang, bisa memahami Alkitab karena bukan untuk mencari kebenaran, hanya mencari kesalahan dan kelemahan. Saya nanya Bang, saya cari kebenaran di sini Bang. Ya, tidak ini apa-apa. menurut Galatia 3 pasal 13, yang terkutuk itu Yesus apa Bapak? Kita kan sudah berbicara tadi Bapak, Anak dan Roh Kudus kan. Jadi kita bicara anak bukan bicara Bapak loh, Bang. Ya.